ke-8 yang bertemakan perempuan sebagai penggerak PSI. Dalam sesaat lagi akan kami mulai. Jadi mohon ditunggu sebentar Bapak dan Ibu semuanya. Semoga Bapak, Ibu, Bro, dan Sis semuanya dalam keadaan sehat. Oke, langsung saja karena sudah jam 7.10 akan langsung kami mulai acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Bro, dan Sis semua yang telah bergabung bersama kami di Info Session volume ke-8 yang bertemakan perempuan sebagai penggerak PSI. Sebelum kami menjelajah lebih jauh terhadap acara pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tengku Rita Salsabila, saya adalah siswa magang dari PSI Jakarta batch kelima, dan saya hari ini akan menjadi moderator Bapak, Ibu, Bro, dan Sis semuanya. Oke, mungkin teman-teman semua wondering nih, hari ini adalah acara untuk hari apa sih? Nah, dan juga ada hari spesial apa di balik Info Session volume ke-8 hari ini. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang untuk Info Session volume ke-8 pada hari ini. Jadi perempuan telah berperan menjadi penggerak dari PSI sejak awal. Dan PSI memposisikan diri sebagai partai yang sangat mendukung dan juga memperjuangkan kesetaraan gender. PSI secara tegas memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarya dalam dunia politik yang terkesan sangat maskulin. PSI juga mengangkat berbagai kepentingan perempuan seperti batas usia minimal perkawinan, lalu hingga larangan poligami. PSI juga mendorong undang-undang penghapusan kekerasan seksual menjadi program legislasi nasional atau prolegnas di parlemen. Lalu PSI juga memberikan dukungan bagi perempuan untuk dapat lebih terlibat dalam sektor ekonomi, sosial, cultural, dan juga isu perjuangan tentang perempuan lainnya. Di PSI sendiri pun di Jakarta ada 76 pengurus perempuan di tingkat DPW sampai tingkat DPC. Dan terdapat 2 anggota legislatif perempuan yang berada di fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Nah, spesial nih untuk hari ini, Position volume ke-8 itu adalah dalam rangka menyambut Hari Perempuan Sedunia yang akan jatuh pada tanggal 8 Maret 2021. Nah, PSI hari ini spesial mengundang perempuan-perempuan hebat di balik PSI untuk bercerita mengenai pengalaman politiknya belakangan ini. Jadi, hari spesial ini kami memiliki 3 narasumber yang sangat berkontribusi dan juga jam terbangnya udah tinggi ya di PSI. Ada 3, yaitu yang pertama ada Sis Samara Amani sebagai Ketua DPP PSI, dan yang kedua ada Sis Mili sebagai anggota DPRD fraksi PSI, dan ada juga Sis Alfa, yaitu Sekretaris DPW PSI Jakarta. Nah, mungkin teman-teman bisa memberikan applause virtual nih untuk 3 narasumber kita pada hari ini yang sudah meluangkan waktunya untuk join bersama kami hari ini. Oke, mungkin satu-satu dulu kali ya, menyapa para audiens, mungkin di awal dari Sis Alfa. Halo Sis Alfa, gimana kabarnya Sis? Agak kaget saya tadi disebut belakangan, tiba-tiba menyapa harus duluan. Terima kasih Sis Asya. Iya, alhamdulillah baik. Sis Asya gimana kabarnya? Moga baik-baik juga. Alhamdulillah baik Sis Elva, terima kasih sudah menanyakan. Nanti kita akan sharing banyak hal ya bersama Sis Elva untuk hari ini. Iya, Lalu kembali terima kita kasih. terima kasih Sis Alfa, dan yang kedua ada Sis Mili. Sis Mili adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI. Halo Sis Mili. Hai Asya, halo Apa selamat malam semuanya. kabar? Baik, selamat malam moderator, selamat malam si Samara, selamat malam juga untuk si Selva dan semuanya. Selamat malam Sis Mili, semoga Sis Mili sehat ya di antara kesibukan dan lain-lainnya. Oke, terima kasih Sis Mili. Nanti kita akan kembali lagi bersama Sis Mili di acara inti diskusi pada hari ini. Dan ada yang ketiga, nanti di kelas spesial di Sis Samara Amani, yaitu Ketua DPP PSI Jakarta, spesial dari Amerika ya Sis. Samara, silakan bisa menyapa teman-teman hari ini di Info Session ke-8, silakan. Halo Sis Asya, halo Sis Alfa, Sis Mili semuanya, dan teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, pagi hari di saya. Halo. Halo Sis Samara, semoga Sis Samara juga dalam keadaan sehat ya di sana. Alhamdulillah. Oke, tadi adalah ketiga narasumber dari kita sudah memberikan short remarks kepada teman-teman semua untuk hari ini. Jadi tema daripada hari ini kan kita untuk menyambut dan juga memperingati Hari Perempuan Sedunia. Dan khususnya tema hari ini adalah perempuan sebagai penggerak PSI. Dan pastinya kita akan membicarakan, mendiskusikan tentang peran perempuan di dalam dunia politik.
Nah, di Indonesia sendiri kesannya di dunia politik itu sangat maskulin dan dikelilingi oleh politician lelaki dan hanya sedikit segelintir dari politician wanita yang ada di Indonesia. Nah, di sini kami ingin menanyakan nih pengalaman dan juga alasan kenapa politisi-politisi dari PSI perempuan-perempuan hebat seperti Sis Alfa, Sis Samar, dan Sis Mili mau terjun ke dalam dunia politik dan dampak dari politisi perempuan sendiri untuk dunia politik yang terkesan maskulin di Indonesia ini. Mungkin kita awali oleh Sis Mili ya. Halo Sis Mili. Gimana nih Sis? Ya, hai. Gimana? Halo. Boleh langsung sharing nih alasan Sis Mili terjun ke dunia politik di Indonesia yang terkesan sangat maskulin. Menurut Sis Mili bagaimana? Terima kasih Asya untuk kesempatannya dan juga untuk teman-teman. Mungkin ini ngebahas memang hari yang spesifik gitu ya, khusus membahas Hari Perempuan. Terkait tadi misalnya dibahas oleh Asya bahwa ya misalnya dunia politik itu sangat maskulin atau misalnya yang lebih kental dengan laki-laki gitu. Kalau saya sendiri sejauh ini saya tidak saya nggak akan menyebutkan bahwa dunia politik itu maskulin. Satu hal yang membedakan antara situasi politik itu paling yang kentara gitu ya antara perempuan dan laki-laki itu mungkin pas waktu PMS aja sih. Mungkin kalau waktu PMS itu perempuan merasakan hal-hal yang memang secara emosional itu mempengaruhi kebijakan ya. Mempengaruhi suasana ketika kamu lagi rapat gitu ya. Kalau biasanya bisa agak kalem, kontrol emosi. Nah, pas lagi PMS tuh nggak bisa. Kita nggak bisa ngerem. Itu aja paling. Selebihnya sebenarnya temanya menarik gitu dan ini tuh selalu dibahas berulang kali setiap kali Hari Perempuan diperingati. Tapi satu hal yang saya pelajari, satu hal yang 2 tahun ini saya jalani, saya tidak pernah merasakan bahwa, maksudnya saya tidak membuat dunia parlemen yang saya jalani itu adalah dunia laki-laki. Kenapa? Sebetulnya secara undang-undang, secara peraturan, kita atau saya itu tidak dibedakan, misalnya nih anggota parlemen perempuan hanya boleh bicara sekian menit gitu ya. Secara aturan tuh enggak. Perempuan maupun laki-laki itu statusnya adalah anggota DPRD. Tidak ada batasan karena perempuan kamu harus bicara setengah jam. Tidak ada larangan karena kamu perempuan kamu tidak boleh duduk di depan. Itu nggak ada. Tetapi balik lagi ke kita sebagai perempuan, apakah kita mau mengambil peran di forum yang tadi Asya sebut maskulin, gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu balik lagi ke kita sebagai perempuan harus punya pemahaman seperti apa dan bagaimana kita memperjuangkan posisi kita. Contoh misalnya apa yang dilakukan oleh fraksi PSI, misalnya oleh saya sebagai perempuan, apakah saya bisa mempengaruhi kebijakan yang identik dengan perempuan? Bisa. Bisa. Tentu saya bisa mempengaruhi, saya bisa memberikan masukan, tetapi lagi-lagi keputusan itu diambil bersama. Tetapi ketika misalnya kebijakan itu dirumuskan, tidak ada yang bisa melarang saya, misalnya saya ingin ada kebijakan untuk ada ruang laktasi di setiap fasilitas publik. Itu mereka menyambutnya dengan baik. Dan tidak ada yang misalnya keberatan dengan itu. Justru kalau kita sebagai perempuan tahu apa kebutuhan kita dan bagaimana kita memperjuangkannya, itu akan memudahkan kita untuk membuka ruang-ruang lainnya. Jadi kalau selama ini mungkin politik dikenal sebagai dunia yang maskulin karena terlalu banyak laki-laki, ya itu wajar. Tetapi ketika ada perempuan di sana, kita juga tidak bisa membiarkan para laki-laki ini selalu berpikir dalam kacamatanya mereka. Jadi pengaruhi kebijakan itu, tetapi sebelum mempengaruhi kebijakan itu, kamu juga harus punya perspektif. Sebenarnya perempuan itu perlu apa? Bagaimana? Dan bagaimana cara memperjuangkan? Kalau kita sudah tahu apa yang kita inginkan, ketika kita mau mempengaruhi kebijakan, itu menurut saya nggak mudah. Jadi, ya tahu dulu kita sebagai perempuan apa yang harus dipengaruhi, apa yang akan dipengaruhi, dan apa yang akan diperjuangkan. Contoh misalnya di Jakarta, saya concern untuk isu perlindungan perempuan dari korban kekerasan, perempuan dan anak. Di sana misalnya, kita bisa ikut memasukkan beberapa fasilitas-fasilitas yang bisa diakses oleh perempuan. Misalnya akses fasilitas pelayanan,
perlindungan ketika perempuan menjadi korban. Tetapi bukan hanya ketika perempuan menjadi korban. Sebetulnya kita juga harus membuka akses seluas-luasnya bagaimana perempuan itu mengenal dirinya sendiri. Contoh misalnya bagaimana perempuan, khususnya misalnya remaja awal-awal gitu ya, anak ABG, dia bisa mengakses informasi yang jelas, yang detail soal seks misalnya. Jadi jangan dibiarkan hal-hal yang sifatnya personal ini terus dibahas personal. Menurut saya negara bisa ikut campur, bisa ikut mempengaruhi, tapi bukan mengatur gitu. Tetapi lebih memberikan jendela bagaimana perempuan itu bisa mengenal dirinya sendiri, bagaimana perempuan bisa mengedukasi dirinya sendiri, dan kemudian kalau misalnya saya sudah teredukasi, saya bisa mengajak perempuan lainnya, dan perempuan lainnya juga bisa mengajak lagi perempuan lainnya. Jadi gerakannya bisa banyak, nggak berhenti di saya. Nah, itu yang diperjuangkan di Jakarta. Pertama, kebijakan tidak hanya perlindungan bagi korban perempuan dari tindak kekerasan, tetapi juga akses bagaimana perempuan di Jakarta bisa mengakses tentang layanan yang menyangkut khususnya gitu ya, tubuhnya. Karena tubuh perempuan itu bukan tubuh seksualitas ya, sama halnya dengan tubuh laki-laki, kita juga adalah tubuh kesehatan gitu, tubuh sebagai organ tubuh. Karena lagi-lagi perempuan kan selalu dilihat sebagai tubuh yang seksualitas. Nah, itu bisa diakses sebetulnya. Di Jakarta itu ada layanan yang namanya P2TP2A. Apa tuh nama panjangnya tuh? Perlindungan, pokoknya dia satu dinas khusus yang memang melayani isu perempuan dan anak. Di sana kamu bisa berdiskusi soal bagaimana misalnya tentang kesehatan perempuan, pelayanan perempuan, dan lain-lain. Jadi dari mulai pelayanan pencegahan perempuan dari tindak kekerasan, sekaligus juga perlindungan ketika perempuan mendapatkan perlakuan kekerasan. Jadi sebelum dan sesudahnya itu perempuan harus harus dilayani juga di ketika sepanjang itulah. Jadi layanan untuk perempuan itu tidak hanya berhenti di depan dan tidak hanya diberikan di belakang, tetapi dari awal sampai akhir itu saya mengupayakan gitu ya, kebijakannya itu ditangani oleh pemerintah. Dan berarti ya pemerintah ikut peduli, bukan ikut campur tapi ikut peduli. Bisa ditangkap nggak ya, Asta? Wah, keren banget. Berarti menurut Sis Mili adalah kalau di pemerintah sendiri, di parlemen yang Sis Mili sedang jalani, itu sebenarnya sistemnya tidak membeda-bedakan antara laki dan perempuan ya Sis ya. Jadi jam waktu untuk ngomong durasinya tetap sama. Cuma di sini karena adanya perempuan, kita bisa memberikan perspektif kita terhadap nanti pembuatan kebijakan nanti di parlemen. Seperti tadi contohnya kebijakan terhadap perempuan dan juga akses terhadap layanan. Jadi memang benar-benar representasi dari wanita sendiri itu sangatlah krusial juga diperlukan ya Sis Mili untuk di parlemen itu sendiri. Karena kalau bukan dari perempuan sendiri kan nggak ada yang tahu gitu untuk kebutuhan kita apa. Jadi sangat krusial. Jadi untuk sistem sendiri untuk di pemerintahan berarti tidak ada ini ya Sis Mili ya, perbedaan antara laki dan perempuan. Mungkin satu pertanyaan follow up lagi untuk Sis Mili. Apa sih yang mendasari Sis Mili untuk terjun nih ke dalam dunia politik gitu? Tadi kan memang mungkin kesannya memang banyak laki, dan kenapa Sis Mili tuh oke, fix banget nih aku sebagai perempuan jadi pengen role model atau bagaimana untuk terjun nih di dunia politik. Sis Mili sendiri secara personal bagaimana? Sebenarnya nggak ada rencana untuk masuk atau terjun ke politik gitu ya, secara personal, tetapi belajar iya, kita semua pasti perempuan itu belajar bagaimana meningkatkan kapasitas. Yang tidak saya rencanakan adalah saya tidak pernah berencana untuk menjadi politisi. Mungkin beda kali ya kalau sama si Samara tuh, kayaknya si Samara tuh punya rencana yang mateng gitu ya. Kalau saya tuh kepleset sebetulnya, kepleset aja, kepleset. Tapi dari kepleset itu tuh untungnya saya punya teman-teman yang memang supporting system untuk bagaimana misalnya menjadi perempuan yang mandiri, bagaimana perempuan yang memiliki perspektif, bagaimana menjadi perempuan yang punya punya power gitu untuk melindungi diri sendiri sih. Jadi awalnya tuh saya belajar tentang menjadi perempuan itu bukan untuk katakanlah menjadi kuat di antara perempuan lainnya, enggak, lebih ke bagaimana kita melindungi diri sendiri gitu. Kalau kita tahu kebutuhan diri kita sendiri sebagai perempuan itu apa, dan ketika kita mau mengajak perempuan lain untuk lebih kuat itu menurutku ya itu lebih mudah gitu ya. Jadi
memang nggak ada ambisi untuk menuju ke sana gitu, bahkan sesederhana mungkin menurut saya ya perempuan tidak ada yang salah dengan menjadi ibu rumah tangga aja dan menikah misalnya gitu ya, atau misalnya ketika saya memutuskan menjadi politisi juga ya bukan karena saya punya ambisi untuk mempengaruhi, tapi bagaimana kita atau mungkin saya secara kebetulan juga bisa menjadi representasi bagi perempuan lainnya untuk mengajak lebih banyak lagi. Saya nggak bilang bahwa saya adalah satu-satunya, tetapi saya harus menjadi bagian daripada peluang itu. Karena apa? Karena ya memang belum terlalu banyak. Misalnya secara undang-undang kita punya ketentuan 30% kuota perempuan di parlemen. Tetapi itu masih sangat wacana. Masih sangat wacana tuh sampai hari ini di Jakarta baru memenuhi sekitar 18% saja. Tetapi itu bukan salah saya, bukan salahnya PSI juga, dan bukan salahnya teman-teman juga. Tetapi memang pemahaman masyarakat untuk memilih perempuan juga mungkin belum teredukasi secara baik. Tetapi yang lebih penting lagi, perempuan di parlemen itu memang harus punya perspektif, bukan perempuan yang menjadi pemanis, bukan. Kamu boleh cantik, boleh, kamu boleh pintar, boleh, tetapi kamu harus tahu apa yang akan kamu perjuangkan. Mungkin sebagian besar misalnya, oh jadi politisi perempuan itu gampang, kamu cantik, kaya, dan kamu bisa kepilih. Gitu. Tapi buat saya, kita nggak cukup sampai di situ. Kita tidak cukup hanya dengan menempatkan perempuan di kursi parlemen, tetapi juga kita harus menempatkan perempuan yang memiliki perspektif untuk berada di kursi itu, untuk memiliki perspektif bagaimana dia bisa mempengaruhi kebijakan. Jadi kalau misalnya di sini ada peserta yang sepertinya kalau aku lihat banyak perempuannya, kalau misalnya memiliki perspektif untuk memperjuangkan hak bersama itu tadi, mungkin bisa bergabung dengan PSI pemilihan tahun depan, ikut mencalonkan diri menjadi caleg perempuan, nanti didukung sama si Selva pasti. Oke, baik. Berarti kalau menurut Sis Mili itu kenapa sih terjun ke dunia politik itu dimulai dari diri sendiri ya Sis Mili ya. Jadi kita tahu apa yang saya butuhkan, apa yang akan saya perjuangkan. Jadi sebagai wanita di dunia politik di parlemen sendiri, bagian Sis Mili, jangan hanya menjadi pemanis, tapi kita harus ada perspektif yang kita bawa, ada hal yang harus kita perjuangkan. Dan itu mungkin catatan untuk teman-teman yang rencana pengen maju nih sebagai anggota, sebagai ALEK ataupun yang ingin melanjutkan sebagai politician. Jadi harus ada something yang kita fight for. Oke, Sis Mili, terima kasih banyak atas informasinya. Kenapa sih Sis Mili itu jatuh dan terjun di dalam dunia politik? Mungkin kita langsung ke selanjutnya, ke narasumber kita yang kedua, Sis Elva. Sis Elva adalah sekretaris dari DPW PSI Jakarta. Hal yang tidak mudah, tiap hari Sis Elva harus datang banyak rapat dan juga membahas banyak hal. Apa sih alasan Sis Elva untuk terjun langsung ke dalam PSI dan juga di dalam politik ini menjadi sekretaris? Mungkin bisa sedikit cerita ke kami semua. Silakan Sis Elva. Iya, terima kasih Sis Asya. Jadi halo Bro dan Sis semua. Menanggapi pertanyaannya Sis Asya tadi, sebetulnya kalau kenapa masuk politik itu, secara background aku memang mahasiswa ilmu politik. Dari dulu juga suka berorganisasi dan lain-lain gitu. Artinya memang pilihanku jatuh kepada PSI dan masuk politik ini juga bukan tanpa tedeng aling-aling gitu tiba-tiba masuk politik gitu. Dan setelah masuk ke politik ternyata menyadari bahwa kita perlu mempertegas peran gitu. Mempertegas peran sebagai perempuan gitu. Dan sebetulnya aku selalu senang dengan begini. Perempuan itu sebetulnya dianggap sebagai apa sih gitu, sebagai makhluk berakalkah atau hanya sebagai makhluk seksual misalnya begitu. Karena ini cara pandang ini akan memperjelas bagaimana seseorang itu melihat posisi perempuan. Kalau misalnya kita dianggap para perempuan ini dianggap sebagai makhluk yang berakal gitu, ya maka memang perempuan ini bisa melakukan apapun gitu, bisa jadi apapun pada sektor apapun gitu. Tapi ketika misalnya kita hanya dipandang sebagai makhluk seksual, habis. Yang ada kita seperti hari ini kita mengalami banyak perempuan mengalami
pelecehan, banyak perempuan distigmatisasi, banyak perempuan yang harus mempunyai beban ganda gitu. Belum lagi misalnya saya selalu suka membagi misalnya ada pengalaman biologis dan pengalaman sosial bagi perempuan gitu dan bagi laki-laki juga sebetulnya. Tapi begini, pengalaman biologis perempuan itu hanya akan bisa dirasakan oleh perempuan tentu saja. Misalnya ada haid, menstruasi gitu ya, ada nifas, menyusui gitu. Walaupun itu bisa pilihan, tapi rasanya kalau menstruasi ada memang beberapa perempuan yang pada kondisi tertentu dia tidak mengeluarkan menstruasi, gitu, tidak mengalami itu. Gitu. Tapi kan kebanyakan dan itu hanya kasus khusus gitu. Nah, bagaimana kemudian ketika perempuan ini di publik ya, di sektor publik gitu, itu harus pengalaman sosialnya itu juga harus mempertimbangkan pengalaman biologisnya. Misalnya bagaimana kemudian DKI Jakarta, aku bicara DKI Jakarta ya, karena aku posisi di sekretaris DPW DKI Jakarta, jadi aku cukup concern terkait isu-isu perempuan di DKI Jakarta. Apakah misalnya Jakarta sudah cukup menjadi kota yang ramah perempuan gitu. Apakah misalnya lampu-lampu penerangan jalan, mungkin kalau di jalan-jalan protokol, jalan-jalan besar gitu, lampu penerangannya banyak gitu. Tapi apakah di jalan-jalan kecil, misalnya di gang-gang kecil di pinggir-pinggiran Jakarta gitu, misalnya, apakah itu sudah cukup ada penerangan untuk perempuan jalan gitu pulang malam gitu? Apakah mereka sudah merasa aman gitu? Kemudian terkait isu tata ruang misalnya, apakah misalnya di setiap tempat hunian kayak apartemen dan lain-lain gitu, apakah itu sudah mengakomodir ada taman bermain untuk anak gitu? Karena kan perempuan juga nggak hanya bekerja ya, tapi juga ada yang perempuan ibu rumah tangga. Bayangkan kalau misalnya dari tempat hunian dia itu ke taman ke Air Petra gitu misalnya, itu jauh gitu, itu kan artinya perempuan harus jalan jauh gitu loh. Sementara dia ibu rumah tangga misalnya, sehingga bisa dipermudah sebenarnya ya apartemen, katakanlah tiap apartemen harus ada nih taman bermain anak gitu. Jadi perempuan-perempuan yang tinggal di apartemen ini, ibu-ibu rumah tangga ini bisa deket gitu ngasuh anaknya gitu. Itu juga, dan di DKI Jakarta bekerja sama dengan fraksi juga bersinergi, kami memang membuat platform gitu, bagaimana kemudian platform yang kita bawa nanti ya, pada tingkat DPP bahkan sudah lebih dulu gitu, ketika kampanye 2019 DPP juga sudah sangat progresif sekali terkait isu-isu concern tentang perempuan. Itu yang akan kami lakukan di DKI Jakarta gitu, menyusun platform bagaimana kemudian platform itu juga bisa mempengaruhi dan merich gitu segmen perempuan di DKI Jakarta gitu sih. Jadi aku masuk ke politik itu memang untuk mempertegas peranku sebagai perempuan yang berpolitik. Seperti itu, Sis Asya. Wah, baik Sis Elva. Berarti untuk Sis Elva sendiri itu berawal dari diri sendiri bahwa emang ini adalah tugas saya gitu, panggilan hati. Jadi melalui PSI, platform yang melalui PSI, karena di DPW DKI Jakarta, jadi Sis Elva sendiri memperjuangkan haknya di Jakarta, seperti banyak yang overlook ya, seperti fasilitas penerangan jalan, maupun taman bermain seperti yang Sis Elva berikan. Nah, mungkin bersangkutan dengan PSI nih, Sis Elva, kan tadi sempat Asya jelaskan di awal bahwa ada 76 anggota pengurus dari wanita dari DPW sampai DPC nih di DKI Jakarta. Apa sih dampak yang terjadi setelah banyaknya dibandingkan partai-partai lain, banyaknya pengurus wanita? Hasil nyatanya nih di PSI sendiri yang dirasakan itu apa sih, Sis? Iya, jadi sebetulnya kalau terkait jumlah itu kita bisa berdiskusinya lebih panjang lagi, Syah, karena di PS ini kan memang kepengurusannya ramping sekali kan, gitu. Artinya memang di DPP saja pada tingkat DPP itu kita cuma 9 orang, bayangkan 9 orang yang luar biasa ini mengurusi nasional gitu. Salah satunya si Samara di dalamnya. Kemudian pada tingkat DPW itu jumlahnya 7 orang gitu, dimana kayak partai lain tuh DPW kalian cuma 7 gitu. Emang DPW abang berapa gitu kalau nanya-nanya ya. Itu mereka pasti bilang, kita DPW aja ada 27 orang, ada 30 orang itu besar sekali gitu jumlahnya mereka gitu. Makanya bisa jadi nih 76 perempuan di PS ini juga kecil gitu sis, dan masih butuh lebih banyak lagi partisipasi. Tapi memang yang membedakan, aku merasakan betul di PSI ini
memang perempuan-perempuannya ini yang luar biasa, dari sis Grace Natali gitu kan. Terus kemudian ada sis Isyana, ada sis Samara, ada sis Dini, ada sis Dara gitu. Itu memang perempuan-perempuan yang luar biasa gitu ya. Seperti di DKI juga, aku di DKI itu pengurus perempuan tuh ada 3 orang. Sekretaris, wakil sekretaris, dan wakil bendahara gitu. Tapi memang akhirnya kita berbagi tugas. Ini ketua DPW kami kan juga sibuknya luar biasa gitu. Maka bagi peran, oke bro, lu urusan-urusan keluar misalnya, gue jaga gawang deh gitu kan. Istilahnya manajemen organisasi, bagaimana kemudian bersinergi dengan fraksi gitu. Itu udah fokusnya udah aku sama ada sis Kris nih di wakil sekretaris gitu. Jadi bagi tugas seperti itu. Dan yang dirasakan memang kalau perempuan yang pegang ya, itu ada sentuhan-sentuhan humanis, terus kemudian manajemen manajerialnya tuh lebih rapi, yang seperti itu sis Asya gitu. Baik, Sis Alfa, memang ini selalu ada di pikiran Asya juga bahwa emang di setiap sektor itu sentuhan wanita itu sangat perlu gitu. Seperti di politik juga di partai politik sangat krusial di bagian administratif atau di bagian apapun itu selalu ada andil yang sama pentingnya gitu dengan laki. Jadi setuju banget sih dengan Sis Elva. Nanti kita kembali lagi ke Sis Elva di bagian data PSI dan lain-lainnya. Kita langsung ke Sis Samara. Kalau Sis Samara sepertinya sudah banyak Asya sendiri pribadi pernah menonton nih diskusi sama di Amerika, benar-benar memperjuangkan hak-hak wanita dan juga kenapa sih wanita tuh harus masuk di dalam politik. Nah, mungkin Sis Samara bisa menjelaskan nih ke audiens kita pada hari ini, kenapa Sis Samara sangat memperjuangkan wanita untuk masuk di dalam politik dan juga kenapa Sis Samara sendiri terjun langsung dalam politik. Silahkan Sis Samara. Thank you, Sis Asya. Jadi alasannya kenapa saya terjun ke politik sih sebenarnya awalnya lebih kepada karena memang saya senang politik ya, passionate. Jadi mungkin alasannya nggak terlalu muluk-muluk sampai apakah ingin mengubah maskulinitas, awalnya enggak, karena memang tadinya fokus saya masuk ke politik itu memang lebih kepada good governance, sistem, dan lain-lain. Tapi seiring perjalanan saya berada di politik, saya sadar banget bahwa memang ada ketimpangan. Kalau di PSI sih tentu tidak, cuma dari pengalaman saya berpolitik sendiri, dulu juga ketemu dengan partai-partai politik lain atau politisi-politisi yang lebih senior, ada ketimpangan gitu, ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki gitu, bahwa banyak sekali politisi-politisi senior kita, utamanya yang laki-laki yang menganggap remeh kita, apalagi kita kan di PSI ini bukan hanya perempuan tapi kita muda gitu. Jadi banyak yang menganggap kita itu tidak setara dengan mereka. Tidak setara dalam arti apa? Yang pertama, bagi mereka kita nih karena apalagi dari partai baru juga, kita mungkin tidak kurang berpengalaman dibanding mereka. Yang kedua, mereka suka menganggap kita misalnya kurang cerdas, pokoknya mereka yang paling ahli lah dalam segala hal. Nah, di sini saya sadar gitu, kalau misalnya ada orang seperti Grace Natali saja, atau orang seperti saya yang udah berusaha, udah mencoba menjelaskan berbagai macam kebijakan, masih dianggap tidak setara dengan mereka, bayangkan anak-anak muda yang perempuan lainnya, yang ingin punya kontribusi untuk Indonesia, tetapi belum apa-apa sudah diremehkan, dan bahkan tidak akan pernah mungkin sampai nanti mereka sudah melewati masa-masa muda mereka, menduduki jabatan-jabatan strategis di partai politik gitu. Nah, ini yang akhirnya kemudian membuat kita semua di PSI sadar bahwa kita harus memberikan ruang lebih banyak lagi kepada perempuan-perempuan. Terutama karena memang kita nggak perlu pungkiri bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak memiliki starting point yang sama ketika mereka berpolitik. Ini pengalaman waktu dulu kita nyalek ya, tahun 2019. Kalau nggak salah Sis Elva ikut, saya agak lupa juga, udah agak lama sih memang. Kita pernah ngumpulin caleg-caleg perempuan untuk memberikan support kepada mereka. Jadi kita membentuk support system ketika itu pada awal pemilu 2019 agar para caleg perempuan ini bisa dikuatkan. Kenapa? Karena masalah mereka lebih baik daripada laki-laki. Ada yang dari mereka tuh pengen masuk ke politik tapi juga punya anak, mereka bingung gimana nanti mengatur waktunya. Nah, di situ kan ada orang seperti Sis Grace yang memang tahu banget nih gimana mengatur waktu antara memiliki anak dan juga mengatur waktu untuk menjadi ketua umum. Ada juga yang usianya saya waktu itu namanya Cinta, tapi dia tuh khawatir sekali untuk nyalek di Jakarta karena orang tuanya khawatir dia perempuan, anak satu-satunya juga, gimana nih kalau nyalek nanti kalau dia apa-apain dan lain sebagainya. Itu persoalan-persoalan yang harus kita akui hadir pada perempuan. Kalau kita mau jujur, kalau anaknya laki-laki pasti orang tuanya nggak akan sekhawatir itu. Itulah persoalan memang yang kita nggak bisa pungkiri ya, bahwa itu juga terbangun dari budaya patriarki yang sudah ada di dalam
diri masyarakat kita, tapi kan kita juga nggak bisa mengubah itu dalam sekejap, dalam satu malam. Itu sebuah proses yang harus kita lalui bersama. Jadi tentu yang kita bisa lakukan adalah membangun support system bersama, juga menjelaskan kepada masyarakat kenapa sih pentingnya perempuan berpolitik. Ini sebagai contoh ya. Tentu perempuan berpolitik itu saya juga nggak setuju kalau disuruh masuk ke politik cuma ngurusin isu-isu perempuan. Bisa saja dia punya ketertarikan isu-isu lain gitu. Menurut saya juga itu upaya domestifikasi dari banyak sekali politisi-politisi laki-laki di dalam DPR sana yang menganggap, oh perempuan masuk ke politik, ya kamu duduknya di komisi yang ngurusin perempuan. Seolah-olah perempuan tidak mampu mengurus persoalan-persoalan yang di luar isu-isu perempuan sendiri gitu. Meskipun begitu, memang ada isu-isu perempuan yang jauh lebih baik kalau diurus sama perempuan. Misalnya, persoalan RUU PKS, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang sebenarnya bukan hanya isu perempuan loh, itu undang-undang. Kalau nanti ada laki-laki yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, undang-undang itu juga berlaku untuk dia. Tapi memang data menunjukkan bahwa mayoritas yang terkena pelecehan seksual itu adalah perempuan, ya karena laporannya begitu. Mungkin kalau ada laki-laki yang kena, mereka jarang melaporkan. Laki-laki juga korban loh dari sistem patriarki ini, karena kalau mereka mengaku mereka dilecehkan, mereka tuh malu. Karena laki-laki, masa kita dilecehkan gitu. Sebaliknya dong. Tapi memang ada laporan yang menyatakan bahwa perempuan lebih baik terkena. Nah ini seperti urusan RUU PKS ini, kita lihat sampai sekarang nggak sah dalam DPR. Sudah berkali-kali masuk prolegnas, tadinya mau dikeluarin dari prolegnas. Alasannya saya ingat banget ada politisi laki-laki yang ngomong di dalam DPR sana, bilang ke media katanya, ruwet, susah lah, mandek nih ruwet negosiasinya lah nanti aja. Jadi dianggap ini sesuatu yang tidak penting, bukan prioritas, dianggap ruwet, ada hal-hal lain yang lebih penting daripada melindungi korban kekerasan seksual gitu. Yang sebenarnya kalau kita taruh misalnya perempuan-perempuan yang punya keterbukaan pikiran, yang paham tentang pentingnya melindungi seluruh korban kekerasan dan pelecehan seksual, saya percaya kita akan bisa mampu mengesahkan undang-undang itu gitu loh. Jadi ada isu-isu memang lebih baik gitu diwakili oleh perempuan, meskipun juga itu tidak perlu terbatas harus pada perempuan gitu. Jadi itu sih paling sis Asya yang bisa saya jelaskan, bahwa kita tuh pengen dorong ini semua karena kita pengen juga pengambilan keputusan, proses pengambilan kebijakan gitu ya. Dan kita nggak mau berhenti hanya di PSI doang kan, gitu. Kita kan mau juga mendorong partai-partai politik lain di DPR sana dan lain sebagainya, agar makin banyak keputusan proses pengambilan kebijakan yang lebih gender inklusif gitu, nggak terbatas hanya pada satu kelompok gender saja, yaitu laki-laki gitu utamanya. Betul sekali sih Samara. Jadi mungkin si Samara mengawali karir di dunia politik memang karena passionnya diawali di politik, lalu sampai masuk ke dalamnya ternyata memang sangat terasa ketimpangannya antara laki dan perempuan dalam politik Indonesia itu sendiri. Dan tadi sempat si Samara sempat menjelaskan bahwa laki dan perempuan sendiri memiliki starting point yang berbeda. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada kita, si Samara, bagaimana sih kita melawan perbedaan starting point ini juga, dan juga stigma dari masyarakat yang seperti si Samara bilang tadi, bahwa kalau perempuan itu di kotak-kotakan, meskipun di politik pun juga di kotak-kotakan stigma-stigma yang ada. Nah, itu bagaimana sih kita melawan double standard dan juga mengatasi starting point yang berbeda antara laki-laki di dunia politik itu sendiri? Ya, memang nggak mudah karena memang starting point itu kan lahirnya bukan di dalam politik tapi juga dalam sistem masyarakat kita sendiri juga gitu loh, bahwa memang sekarang sih udah lebih terbuka ya, banyak perempuan berkarir dan lain sebagainya gitu. Tapi perempuan di ranah publik utamanya politik itu memang sedikit sekali, dan itu dimulainya juga dari sisi keluarga gitu kan. Nggak semua orang juga, utamanya perempuan ya sebagai contoh nih sis ya. Mayoritas banyak sekali perempuan Indonesia ini kan yang memang memilih menjadi ibu rumah tangga, dan saya nggak punya masalah apapun dengan ibu rumah tangga. Tapi juga ini membuat kalau dia hanya sebatas menjadi ibu rumah tangga, artinya tidak punya usaha sendiri dan lain sebagainya, membuat perempuan tersebut menjadi dependen terhadap suami gitu kan. Jadi kan suami yang memberi nafkah dan lain sebagainya. Yang akhirnya juga menutup ruang bagi perempuan ini misalnya untuk berpolitik. Karena kenapa? Karena belum tentu suaminya mau membantu membiayai dia berpolitik gitu kan. Sementara kita tahu sendiri bahwa dalam berpolitik itu kan membutuhkan biaya. Geraknya dia juga jadi terbatas. Meskipun kalau kita di PSI ya kita coba fundraising ya, mencari penggalangan dana. Tapi kan nggak mungkin 100% penggalangan dana, pasti ada biaya-biaya yang kita keluarin sendiri lah. Walaupun nggak besar, tapi kan tetap biaya transportasi dan lain sebagainya itu kan keluarkan sendiri. Nah itu udah starting point yang tidak sama, ini dari hal yang paling kecil jadi masalah ekonomi. Itu akan membuat starting point-nya jadi berbeda ketika laki-laki
dengan bebas, dengan leluasa, misalnya kalau dia memang laki-laki yang independen juga secara ekonomi, dia bebas dengan leluasa, lebih baik perempuan kita ini yang masih dependen, yang akhirnya tidak punya gerak yang leluasa untuk berpolitik. Nah ini juga PR yang tersendiri, PR yang serius gitu. Karena nggak semua laki-laki punya pemikiran terbuka, misalnya mendukung istri gitu kan, banyak juga yang masih patriarkal, masih kayak oh nggak usah lah, ataupun kalaupun nggak patriarkal ya, misalnya laki-laki baik tapi misalnya nggak mendukung istri berpolitik, bela kamu karir yang lain, itu pun juga susah gitu. Itu satu starting point yang nggak sama. Yang kedua, banyak dari partai-partai politik pada umumnya gitu ya, yang memang juga tidak memberikan ruang yang baik bagi perempuan. Karena perempuan itu di politik masih sedikit, sehingga support system di mayoritas partai-partai politik lain itu juga sedikit gitu. Nggak semua partai misalnya seperti PSI, kalau pergi ke PSI, laki-lakinya minoritas, ke DPP isinya perempuan semua gitu. Saya ingat banget pernah ada satu teman saya gitu, saya ajak ke DPP, dia kaget, ini partai isi perempuan semua, nggak ada lakinya sama sekali apa ya gitu, kayak saking banyaknya perempuan, sehingga suasananya pun enak gitu ya, support sistemnya terbangun. Tapi itu tidak terjadi di partai-partai pada umumnya, support system seperti itu tuh tidak banyak gitu terjadi di partai politik lain. Sehingga ya ketika mereka nyalek, mereka juga bingung, apa sih yang harus dilakukan ketika nyalek. Nyalek itu kan bukan sesuatu yang mudah, udah nih saya kasih kamu tiket nyalek, terus ngapain saya suruh habis ini nyalek, cuma disitu memenuhi 30% kuota. Kan harus diajarkan bagaimana caranya bertemu dengan masyarakat, harus diajarkan juga bagaimana menggalang dana, membagi waktu, didukung, dikuatkan. Itu yang perlu dilakukan oleh partai politik pada perempuan-perempuan saat ini gitu loh, untuk memberdayakan mereka agar mereka mau tertarik masuk politik. Yang ketiga, kalau mereka sudah masuk ke dalam politik, partai harus juga terus membantu mereka, karena ya saya harus kasih tahu, beda sekali loh apa yang dialami perempuan dan laki-laki dalam politik. Kalau ada seorang laki-laki berpolitik, yang diserang itu paling top adalah statement dia, kemudian misalnya ya mungkin kebijakan dia dan lain sebagainya, yang berkaitan semuanya dengan jabatan dia. Tapi kalau perempuan, ini sangat klasik. Yang diserang itu bukan apa yang dia katakan, apa yang dia perjuangkan, program visi misi tidak penting. Yang diserang itu selalu persoalan personal, keperempuanan dia, keluarga dia, dan bahkan mengarah kepada pelecehan-pelecehan seksual yang terjadi di ranah digital dan lain sebagainya. Jadi ini beda gitu, dan nggak semua perempuan tuh kuat gitu kan mengalami hal seperti itu. Saya tahu sendiri kok, banyak banget teman-teman waktu pemilu 2019 kemarin tuh yang drop gara-gara dikenain serangan-serangan seperti itu. Nah, ini pentingnya partai membangun support system bagi perempuan-perempuan ini. Jadi yang penting itu bukan hanya perempuan masuk ke politik, tapi bagaimana perempuan bertahan dalam politik, karena itu juga sesuatu yang nggak mudah gitu kan. Nggak semua orang misalnya kayak Sis Mili tadi atau Sis Elva atau saya, tapi banyak orang-orang juga yang mungkin masih apa ya, bukan lemah tapi ya masih perlu dikuatkan gitu loh, karena memang nggak mudah. Dan ini kan kita semua ini kan manusia, bukan superhero semua kan. Gitu Sis Asya. Oh, baik sih Samara. Jadi memang benar bahwa sepertinya starting point itu terjadi dari lingkungan kita sendiri, seperti keluarga maupun di rumah tangga dan lain-lain. Dan memang di sini dibutuhkannya support system yang kuat untuk mendorong wanita ini untuk masuk dan juga bertahan. Nah, salah satu support system yang efektif adalah partai politik, di mana partai politik ini bisa menjembatani dan juga memberikan platform kepada perempuan-perempuan itu terus bertahan dan juga memberikan apa yang tidak didapatkan karena kalah start tadi di awal pada laki-laki. Terima kasih banyak Samara, benar-benar tips dan trik dan teman-teman. Jadi find your own support system yang benar-benar bisa mendukung teman-teman untuk mencapai goals-goals yang ada. Nah, hari ini kebetulan Sis Mili ada reses jam 8. Jadi sebelum kita say bye-bye kepada Sis Mili, mungkin Sis Mili satu pertanyaan terakhir dari Asya sebelum Sis Mili pergi reses. Yaitu Sis Mili, apakah di sini bersama kami masih? Udah nggak ada Sis Asya. Udah nggak ada ya? Oh, ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu teman-teman audiens, Sis Mili mohon pamitan, yaitu karena ada reses jam 8, jadi pamit duluan. Oke, mungkin langsung saja kita ke selanjutnya, yaitu kita ke Sis Elva. Kalau Sis Elva kembali lagi. Nah, di sini poin selanjutnya adalah tentang perempuan dalam politik sebagai representasi dan dari kepentingan perempuan. Nah, tadi Sis Samara juga sempat menyinggung tentang inclusivity dan juga bagaimana bahwa kita memang bisa menjadi representasi yang lebih baik terhadap masalah perempuan maupun kita di masalah yang lain juga bisa. Namun Sis Elva sendiri, urgensi perempuan tuh seberapa penting sih kita tuh harus masuk sebagai representasi dari perempuan-perempuan itu sendiri. Karena kalau Asya melihat ya,
di kabinet kementerian yang terbaru waktu itu di antar jajaran semuanya itu perempuannya itu cuma 2 atau 3 gitu. Nah, saya pikir 50%-nya aja nggak sampai gitu. Hanya 2, 3 di antara 20 bapak-bapak yang berumur 50 tahun. Nah, menurut Sis Alfa bagaimana sih apa sih urgensi perempuan ini untuk terjun langsung sebagai representatif dari perempuan di seluruh Indonesia? Silakan Sis. Iya, terima kasih pertanyaannya Sis Asya. Jadi betul, memang gini, aku tuh juga masuk politik ya awalnya ya, itu tuh nggak punya concern isu tentang perempuan. Jadi kayak udah mau masuk politik aja gitu. Enggak terus kemudian gue mau memperjuangkan kesetaraan gender gitu. Enggak kebayang itu sebelumnya malah Sis Asya. Tapi begitu masuk kok kerasa ya gitu. Kok jadi ternyata begini ya gitu. Dan aku berpikir nggak bisa memang karena begini, betul tadi kata Sis Samara, penting kemudian support system itu karena perempuan ini punya kebiasaan, dia ini nggak berani sendiri. Tidak banyak gitu ya, tidak banyak perempuan yang berani sendiri. Jadi kayak kalau nggak ada role modelnya, nggak ada contohnya, itu bisa jadi takut, terus atau bisa jadi ragu bahkan sama dirinya sendiri. Sebenarnya gue bisa atau enggak sih gitu. Kecuali misalnya ya saya pikir PSI berhasil membuat gelombang itu berubah ketika ya ada Sis Samara, ada Sis Grace gitu ya. Ada caleg-caleg kita juga yang perempuan-perempuan yang bisa sekali dijadikan role model oleh caleg-caleg lainnya gitu. Itu karena kebiasaannya begitu gitu. Jadi ya memang kalau enggak perempuannya, kalau enggak teman-teman kita perempuan lain yang kita empowering ya, itu memang susah gitu. Betul, sebetulnya ini bukan cuma urusan perempuan, tapi ya laki-lakinya juga harus diedukasi gitu, bahwa kayak misalnya tadi isu RUU PKS misalnya, itu urusan bangsa itu, urusan negara itu, bukan urusan perempuan gitu loh. Itu bukan cuma urusan perempuan, ini masalahnya bukan cuma masalah perempuan, tapi masalah bangsa, masalah umat gitu misalnya. Harus diberi pemahaman itu gitu, agar supaya ya masalah-masalah perempuan ini juga bukan cuma jadi masalahnya perempuan, tapi masalah bersama yang harus juga diselesaikan. Seperti itu. Jadi ya memang kalau bukan dari perempuannya, kalau menurutku ya, aku sampai saat ini masih berpandangan kalau bukan dari perempuannya, nggak akan didengar tuh. Agak susah mendobraknya gitu ketika perempuan kitanya gitu, itu belum punya kesadaran penuh bahwa oke, ini harus diperjuangkan, kalau bukan perempuan yang memperjuangkan, nggak kedengeran suara kita gitu. Segini kita udah di mana-mana ya, teman-teman aktivis, teman-teman NGO, teman-teman ya dari banyak kalangan gitu, stakeholder gitu, akademisi perempuan ya, ini udah coba mendobrak, teriak-teriak RUU PKS sahkan, nggak didengar juga gitu. Gitu sih Sis Asya kalau menurutku. Jadi ya penting sekali kemudian membawa isu perempuan dan memperjuangkan perempuan itu gitu dari kitanya. Betul. Kembali lagi Sis Alfa selalu make emphasize tuh dimulai dari diri sendiri ya Sis Alfa. Karena Asya juga berpikir bahwa memang kalau kita tidak mulai itu bagaimana, dan sebenarnya kesetaraan gender dan juga representasi ini bukan hanya urusan perempuan tapi kolektif effort dari seluruhnya. Tapi kalau kita tidak memulai, tidak ada yang bisa memahami pihak kita. Jadi karena kurangnya representatif misalnya di parlemen atau bagaimana, tidak ada yang menyuarakan hak kita. Jadi itu menurut Sis Alfa tadi ya, betapa pentingnya perempuan dalam politik dan juga representasi. Dan juga untuk di DPW sendiri nih, Sis Alfa, tentang perempuan. Apa sih peran konkret perempuan selama di DPSI dan juga tawaran PSI bagi perempuan selain tadi memberikan platform yang sangat suportif, apa sih kira-kira kelebihan dari PSI sendiri untuk perempuan? Oke, kalau kelebihannya pada tingkat DPP nanti si Samara udah pasti akan lebih banyak sharingnya. Kalau di DPW itu aku ngerasa aku sudah cukup mendapatkan support system yang pas. Artinya begini, di undang-undang itu bahkan kan ada cuti haid dan melahirkan. Ya toh. Nah, itu konkret sekali di PSI Jakarta, pengalaman biologis perempuan itu diakomodir. Jadi kayak kalau udah hari pertama haid, itu kita emang boleh cuti.
gue hari pertama dapat nih gitu, atau hari kedua nih gitu kan dapat cutinya kan hari pertama dan hari kedua kan. Itu teman-teman tuh udah pasti di DPW udah pasti paham. Oh ya udah silahkan gitu. Dan gak diganggu. Artinya memang dia perlu istirahat, dia perlu menepi sebentar dari kegiatan gitu karena iya, pengalaman biologis itu hanya perempuan yang bisa merasakan, laki-laki kan gak menstruasi gitu loh. Jadi ya, dan itu sakit gitu, dan yang dirasain sakit. Teman-teman juga mungkin teman-teman perempuan di sini juga merasakan bagaimana kemudian aktivitas kita terbatas ketika hari pertama, hari kedua gitu kan. Itu yang pertama. Jadi cuti haid itu sangat diakomodir di PSI gitu. Kemudian cuti melahirkan juga begitu. Jadi waktu itu tim PR kita itu tiba-tiba ya gue ini nih melahirkan gitu. Oh ya udah, maka udah nggak kita ganggu gitu, nggak kita kejar-kejar. Lu bikin rilis, cepetan ini buruan gitu. Enggak, semua langsung di take over gitu bareng-bareng. Jadi si support system ini tuh sudah terbangun gitu dan enggak apa ya, artinya suara-suara perempuan misalnya ini kita tuh ditanyain gitu, gimana pendapatnya sis Alfa, gimana pendapatnya sis ini gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengurus-pengurus kita di tingkat DPC, DPD, itu yang perempuan-perempuan ini yang aktif-aktif sekali. Mencari anggota. Itu naluri komunikasi mungkin ya kalau dari perempuan ya. Jadi kayak jago banget gitu meyakinkan orang bagaimana kemudian bergabung dengan PSI gitu. Itu ibu-ibu pengurus kita di DPC itu kan juga perempuan-perempuan hebat semua itu di tengah kegiatannya sebagai ibu rumah tangga, itu juga di sisi lain tetap mengerjakan aktivitas-aktivitas yang mengaktifasi mesin partai di bawah. Seperti itu sih Sis Asya. Keren. Jadi memang meskipun diatur dalam undang-undang cuti haid melahirkan itu tidak semua perusahaan-perusahaan ataupun bagian organisasi yang menawarkan dan mengimplementasikan ini dengan baik. Namun di PSI sudah tidak diragukan lagi ya Sis ya. Mungkin itu sih kalau dari PSI sendiri, Asya juga merasakan karena magang selama hampir satu bulan lebih, itu sangat suportif dan juga nggak ada perbedaan antara laki dan perempuan, semuanya di DPW karena Asya magangnya di DPW kan. Jadi Asya bisa menggaranti bahwa kata-kata dari Sis Elva itu sangatlah benar. Jadi begitulah. Mungkin sebelum kita ke Sis Samara tentang di DPP sendiri, PSI untuk perempuan di DPP, mungkin nanti teman-teman bisa disiapkan pertanyaan, bisa dituliskan nama dan juga pertanyaan, nanti dikirim langsung di chat box. Nanti beberapa pertanyaan akan kami pilih untuk dijawab langsung oleh narasumber kami. Baik, makasih banyak Sis Alfa. Mungkin satu lagi nih Sis Alfa sebelum kita pindah ke Sis Samara. Apa sih plan PSI di DPW ya, PSI Jakarta DPW ke depannya untuk perempuan gitu? Ada nggak long term plan ataupun ke depannya ingin dikembangkan lagi seperti apa menjadi lebih inklusif dan juga menunjukkan nih kepada dunia ke Indonesia bahwa PSI itu inklusif dan juga support system yang sangat baik dan suportif untuk perempuan. Iya, sebetulnya itu tadi Syah, yang paling konkret adalah platform ya. Jadi ketika nanti 2024 ini kan karena pembukaan perekrutan caleg sebentar lagi nih, kalau kita tarik pemilunya itu 2024, artinya 2023 aja udah harus kampanye. Jadi kan berarti 2022 bisa jadi kita sudah harus mulai pendaftaran pembukaan caleg gitu kan. Dan persoalan kita kemarin sebetulnya masih jadi permasalahan walaupun akhirnya secara nasional alhamdulillah puji Tuhan ternyata keterwakilan perempuan PSI yang paling tinggi gitu di antara partai-partai lain gitu. Tapi tetap susah sebetulnya cari caleg-caleg perempuan gitu, jujur aja gitu. Nah, itu kemudian yang mau kita kejar yang secara konkret akan kita selesaikan segera platform itu. Jadi ketika nanti kita sudah punya caleg, kita sudah tahu nilai perjuangan kita apa. Jadi mereka udah punya tools untuk turun ke bawah, disiapkan juga support sistemnya. Itu yang akan dilakukan. Jadi platform itu, terus kemudian karena sebetulnya platform yang sekarang sudah ada, tapi ini ada yang lucu. Jadi ketika platform ini udah jadi, terus tiba-tiba aku baca kan, lah ini kok nggak ada inian perempuan ya, nggak ada concern perempuan ya gitu ya. Terus tiba-tiba tim platform ngomong, aduh iya nih kita baru disadarin kok banyak kok laki-laki semua ya, nggak ada perempuannya gitu. Nah maka platform itu memang akan direvisi dan dalam prosesnya kita memang akan mengundang juga teman-teman dari aktivis perempuan, kemudian juga dari
pemuka agama perempuan gitu untuk memberikan masukan gitu, apa sih sebetulnya yang paling bijak gitu agar kebijakan-kebijakan yang kita ambil gitu itu secara negara jadi bijak, secara agama jadi maslahat gitu istilahnya gitu. Jadi itu yang pada tingkat provinsinya gitu. Tapi di tingkat DPD dan DPC aku juga sedang merancang bagaimana kemudian pengurus-pengurus perempuan kita ini di DPP sudah dilakukan, sudah ada kaderisasi khusus gitu temakan untuk perempuan. Tapi sedang aku dan teman-teman juga rancang bagaimana kemudian setiap bulannya itu si kader-kader perempuan kita ini dimotivasi, diberikan, diinternalisasi terkait pemahaman-pemahaman tentang keperempuanan gitu di PSI agar semakin semakin kuat aja gitu pendiriannya untuk bahwa kita berjuangnya juga nggak sekedar perjuangan main-main gitu di PSI. Seperti itu sih Sis Asya. Sepertinya plannya sudah sangat tertata untuk kedepannya, meskipun untuk 2024, tapi sudah banyak yang mulai dilakukannya untuk dari pengurus PSI DPW Jakarta, khususnya dari pengurus itu sendiri, maupun kita menghadirkan banyak NGO, banyak-banyak masyarakat-masyarakat yang memang peduli dengan perempuan, apa sih yang PSI sebagai pejabatan juga, untuk yang seperti kayak saya bilang, kayak Alfa bilang tadi, kalau untuk agama maslahat dan untuk negara tadi menjadi, apa sih Alfa? Secara negara jadi bijak, secara agama jadi maslahat. Nah, itu tadi dek banget di Asia kayak, wow, that's the quotes of the year gitu. Jadi benar-benar PSI sangatlah sudah memiliki plan yang sangat rinci di DPW. Jadi semoga sukses untuk itu Sis Alfa, dan ke depannya mungkin teman-teman audiens juga bisa memberikan support kepada PSI DPW Jakarta untuk ikut event-event nanti PSI dalam mendukung perempuan. Nah, langsung saja nih kita terima kasih Sis Alfa atas insight-nya di perempuan dan juga PSI DPW Jakarta. Langsung kasih samara nih. Nah, tadi kita sudah tanyakan ke Sis Elva bagaimana plan konkretnya dan juga hasilnya untuk di DPW. Untuk di DPP sendiri bagaimana sih, apa yang bisa DPP PSI tawarkan untuk perempuan di Indonesia dan juga untuk menciptakan suatu komunitas dan juga society yang lebih inklusif. Silahkan Sis Samara. Iya. Kalau buat kita di DPP, kita bisa lihat kita mulai dari diri kita sendiri ya. Ngikutin Sis Alfa nih. Meminjam Sis Alfa mulai dari diri sendiri. Tapi intinya memang itu yang kita lakukan gitu. Pertama ya kita memang memberikan porsi yang sangat besar untuk perempuan-perempuan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Kalau kita ingat di pemilu 2019 kemarin, 40% dari caleg PSI itu perempuan. Kewajibannya cuma 30%, tapi kita 40% perempuan gitu. Kita lihat misalnya kepengurusan-kepengurusan yang ada, baik direktorat-direktorat yang ada di DPP maupun di jajaran DPP sendiri, perempuan itu sekitar 60% gitu. Jadi ini adalah partai politik yang memang memberikan ruang yang besar kepada perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua juga, bukan hanya sekedar perempuan itu duduk dan menjadi penghias ya, tapi diberikan jabatan-jabatan penting gitu. Jadi misalnya, kemarin kita punya konvensi pilkada di Tangsel, di Surabaya, dan di berbagai daerah yang kemarin menjalankan pilkada ya, tahun 2020 kemarin. Yang menjadi ketua konvensi pilkadanya itu Sisi Shana gitu, yang seorang perempuan juga gitu, dan kita mempercayakan 100% kepada Sisi Shana untuk memimpin itu gitu. Begitu juga misalnya kita ada sekolah kader, yaitu kita sekarang punya sekolah kader sebagai syarat bagi siapapun itu untuk nantinya menjadi caleg, menjadi pengurus, harus mengikuti sekolah kader gitu. Jadi ada upaya kaderisasi dari kita. Yang menjadi kepala sekolah kader itu juga Sisi Shana gitu, perempuan gitu. Dan kita lihat misalnya juga sekjen kita sekarang perempuan, dulu ketua umum kita perempuan gitu ya, Sisi Grace sekarang masih sekolah. Jadi ini adalah ruang-ruang yang diberikan gitu. Buat saya kalau kita itu ingin betul-betul memberikan ruang bagi perempuan, kita harus taruh diri di jabatan-jabatan penting. Supaya apa? Supaya dia punya suara dalam proses pengambilan keputusan. Itu yang penting. Kalau kita ingin menghasilkan kebijakan yang inklusif, ya kita harus menaruh mereka-mereka yang akan mengambil kebijakan itu juga inklusif. Jadi itu yang kita lakukan ya, dari diri sendiri. Kalau misalnya apa yang ingin kita lakukan ke depannya, tentunya kita PSI kita belum ada di DPR RI, tapi pastinya kalau kita di DPR RI, kita akan terus misalnya kita juga melakukan advokasi gitu ya, kepada perempuan-perempuan yang mengalami
menjadi korban pelecehan seksual. Kayak kemarin sempat ada kasus, ada namanya di DPPSI Sis Imelda, kita juga punya Badan Hukum PSI, ada Bro Rian juga perwakilannya dari Jakarta duduk di Badan Hukum PSI. Itu kita juga kemarin mengadvokasi salah satu korban yang nggak tahu kalau ada yang ingat, korban tersebut itu secara sengaja dilecehkan oleh seorang dokter di Bandara Soekarno-Hatta, jadi tiba-tiba dicium begitu dengan seorang dokter dan dia traumatis gitu, jadi dilecehkan gitu. Dan dia malah diancam-ancam sama dokternya gitu, jadi dokternya tuh malah mengancam dia gitu, alih-alih merasa bersalah malah mengancam dia, dan dia malah jadi disudutkan juga oleh netizen gitu, katanya kok lu diem aja sih dicium, seperti layaknya masyarakat Indonesia pada umumnya ketika melihat ada korban pelecehan seksual gitu. Jadi itu juga kita advokasi, kita bantu, kita dampingi sampai korban betul-betul merasa tenang gitu ya, sampai kita dampingi juga ke kepolisian dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita lakukan gitu kalau terhadap perempuan. Juga kalau ingat juga ada kasusnya Ibu Meliana waktu pemilu 2019 di mana rumahnya itu dibakar gitu ya, karena ya sentimen rasial, sentimen agama ketika itu. Kita juga melakukan advokasi dan lain sebagainya. Jadi yang kita lakukan itu juga advokasi. Kalau kita di dalam DPR pasti tentu kita udah sahkan RUU PKS gitu ya, tapi kan kita sekarang belum ada dalam DPR. Saya yakin juga mungkin Sis Elva bisa lebih cerita pastinya kalau misalnya ada isu-isu perempuan yang butuh yang butuh dukungan, yang butuh pengambilan kebijakan, saya yakin teman-teman di DPRD Jakarta dan DPR daerah lain juga akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi yang saya suka dari PSI itu adalah bahwa keinginan kita itu membangun partai yang inklusif, keinginan kita itu untuk menciptakan partai yang pro perempuan, itu tidak hanya hadir di DPP gitu, tapi itu hadir dan dirasakan dan udah menjadi kultur ya. Jadi saking menjadi kultur, jadi udah ternormalisasi gitu di berbagai daerah gitu. Jadi kalau apa yang ditanyakan orang ke saya dengan apa yang akan ditanyakan orang ke Sis Elva, saya yakin jawabannya nggak akan beda jauh. Kenapa? Karena di PSI sesuatu itu sifatnya tidak top down, tapi ini semua adalah kultur yang kita bangun bersama-sama, sehingga siapapun yang ditanya dari Sabang sampai Merauke, jawabannya akan sama. Karena ya memang kita sebagai partai politik tidak pernah membedakan, tidak pernah menganggap harus ada perbedaan, dan selalu menganggap bahwa ini adalah partai yang terbuka untuk semua orang, dan akan selalu mendukung perempuan yang memang mau mencalonkan diri. Dan kita akan menjadi support system bagi mereka. Gitu sih, Sasha. Wow, terima kasih Sis Samara. Berarti dari DPP sendiri untuk menunjukkan bahwa perempuan-perempuan ini memiliki waktu dan juga memiliki bagian di itu, memberikan ruang bagi mereka, seperti memberikan posisi-posisi yang penting sebagai decision maker. Nah itu sih yang Asya ambil sendiri, dan memang sangat penting melibatkan perempuan dalam proses decision making ini sendiri, karena dari situlah kita bagian-bagian dari perempuan tuh bisa direpresentasikan. Dan selain itu di PSI sendiri, dari DPP sampai di DPC juga, itu melakukan advokasi seperti contoh case yang Sis Samara bawa, dan juga tidak hanya di DPP, tapi sudah menjadi culture nih di seluruh PSI dari Sabang sampai Merauke, karena seluruh culture ini dibangun bersama-sama. Berarti memang sudah terbukti bahwa PSI ini memberikan support system yang sangat baik untuk perempuan-perempuan yang ingin terjun dalam politik, maupun kepada perempuan-perempuan Indonesia yang butuh support. Nah, seperti itu. Nah, mungkin satu lagi nih, Sis Samara, mau kita berbicara tentang representasi wanita. Kalau kita lihat di Kanada maupun di US nih, sekarang kan lagi booming ya, banyak House of Representative, itu banyak yang perempuan-perempuan. Nah, menurut Sis Samara sendiri, apa sih urgensi kita tuh butuh banget representasi wanita di parlemen itu sendiri, ataupun sebagai vice president seperti Kamala Harris, ataupun menjadi menteri-menteri. Seberapa pentingnya dan kita memiliki representasi itu di dalam dunia politik Indonesia? Ya, yang pertama kalau di Indonesia, kalau dari segi legislatif sendiri, kenapa kita membutuhkan banyak kader-kader, banyak tapi anggota-anggota DPR perempuan. Yang pertama supaya mereka juga paham gitu, ada sense of urgency ya. Misalnya dalam kasus RUU PKS yang tidak ada urgensinya banyak dari laki-laki yang memang tidak memiliki keterbukaan pandangan terhadap gender gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, juga banyak isu-isu lain yang di luar RUU PKS. Sebagai contoh nih, RUU Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, seperti di Sis Elva cerita soal cuti haid misalnya, atau cuti hamil dan lain sebagainya. Sangat sedikit perusahaan yang betul-betul mengaplikasikan hal tersebut gitu. Tapi apakah pernah ada misalnya upaya dari anggota-anggota parlemen kita untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan tersebut atau memastikan undang-undang itu berjalan dengan benar gitu. Itu kan tugas mereka. Tugas mereka itu kan bukan hanya mengesahkan undang-undang,
tapi memastikan bahwa undang-undang itu terlaksana gitu loh. Melakukan pengawasan terhadap pemerintah, apakah pemerintah betul-betul memastikan undang-undang tersebut terimplementasi. Kalau kita coba lihat survei kecil-kecilan aja, kita survei coba Asya tanya atau teman-teman semua di sini tanya di Instagram, kamu kalau misalnya mau cuti head sama perusahaan kamu dikasih apa enggak? Saya yakin mayoritas akan bilang tidak gitu. Kalau ada yang bilang iya, itu berarti perusahaannya memang perusahaan-perusahaan yang memang luar biasa baik dan memang di luar exception gitu ya, di luar kebiasaan gitu. Tapi pada umumnya tidak gitu loh, karena cuti haid itu masih belum dianggap sebagai isu yang serius gitu, misalnya di kalangan ketenagakerjaan. Itu juga salah satu isu yang penting gitu. Nah, kalau untuk tataran eksekutif kita juga butuh banyak sosok perempuan, utamanya di Kementerian Perempuan. Tapi begini, Asya, ini saya juga harus kita tegaskan ya. Menaruh perempuan di dalam jabatan-jabatan penting itu tidak cukup. Yang tidak kalah penting adalah kita harus menaruh perempuan-perempuan yang juga memang mau memperjuangkan isu-isu yang memang berkaitan dengan perempuan dan isu-isu kebangsaan gitu. Karena juga ada banyak perempuan-perempuan yang memang tidak memahami isu-isu tersebut. Dan saya harus jelaskan bahwa mental patriarki itu bukan hanya ada di laki-laki gitu, tapi juga kadang ada di perempuan itu sendiri gitu. Jadi kalau kita sering lihat misalnya, ini ya diskursus yang paling biasa saja ya. Kalau ada laki-laki yang selingkuh, yang disalahkan itu pasti perempuan yang mengambil laki orang, bukan laki-lakinya yang jelas-jelas menyakiti perempuan atau istrinya. Kita akan secara langsung menyalahkan perempuan, misalnya disebutan seperti pelakor dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mental tersebut, dan itu dilakukan oleh perempuan sendiri loh, yang menyalahkan perempuan lainnya, bukan menyalahkan laki-laki yang selingkuh. Nah, itu adalah mental-mental patriarki dari segi yang paling kecil saja yang terjadi pada kita. Nah, karena itu kita butuh mengirimkan perempuan-perempuan yang terbuka, dan itu memang tugas kita bersama untuk mengedukasi ya. Karena nggak mudah melakukan edukasi kepada masyarakat yang memang sudah lama sekali hidup dalam sistem yang memang udah jadi budaya patriarki itu. Kalau saya bilang gitu, udah jadi nilai, udah jadi budaya, udah masuk ke dalam semua kultur-kultur kita gitu. Kayak contohnya gini ya, kita punya Kementerian Perempuan. Tapi kalau saya ditanya, dari semua, kalau misalnya waktu jadi shuffle nih, semua orang akan bicara tentang, wah nih Kementerian Keuangan nggak bagus lah, Kementerian ini nggak bagus, ini harus di reshuffle. Tapi tidak pernah ada yang bicara Kementerian Perempuan harus di reshuffle. Paling yang bicara sedikit aktivis-aktivis feminis. Kenapa? Karena bagi banyak masyarakat Indonesia, kementerian itu rasanya sudah dibiarkan untuk nggak bekerja aja gitu. Kalaupun nggak bekerja, ya udahlah, yang penting nggak korup. Yang penting kan ada, yang penting ada perwakilan. Yang penting sudah ada nih kementerian yang ngurusin perempuan. Apakah dia betul-betul mengurusi isu perempuan? Atau melakukan terobosan-terobosan tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita evaluasi. Nah, itu pentingnya kita menaruh perempuan-perempuan terbaik yang ada di bangsa ini dalam tataran-tataran legislatif dan eksekutif. Supaya apa? Kalau ada kementerian perempuan, dia bukan pajangan. Dia betul-betul mengurusi, mempush juga, misalnya RUU PKS itu kan bukan hanya hadir di DPR, tapi juga harusnya dipush oleh menterinya. Itu kan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR misalnya. Yang kedua juga, apa sih yang boleh dilakukan juga oleh Kementerian Perempuan secara serius gitu untuk mengadvokasi korban-korban gitu? Atau ada nggak upaya untuk mengkampanyekan keterbukaan gender? Kan kurang sekali gitu. Artinya peran Kementerian Perempuan itu di Indonesia itu sangat kurang dan sangat terbatas. Dan bahkan kalau saya ingat ya, Kementerian Perempuan itu pernah ikut melanggengkan mental patriarki. Jadi di menteri yang lalu, bukan menteri yang sekarang, menteri yang lalu, periode yang lalu, kalau kita ingat, ada kasus Yuyun waktu itu, yang diperkosa oleh 14 orang laki-laki di Bengkulu. Anak usia 14 tahun Yuyun itu. Dia pulang sekolah, pakai baju sekolah, memang rumahnya itu lewat kayak semacam hutan gitu, dan dia diperkosa dan dia meninggal. Dan yang saya ingat, dari menteri kita waktu itu, dia menyatakan, ya orang tuanya salah, kok anak dibiarin pulang sendirian. Jadi itu adalah upaya-upaya menyalahkan korban, itu semuanya bagian dari cara pikir lama, cara-cara pikir patriarki seperti itu gitu. Nah, itu pentingnya kita nggak bisa berhenti hanya dengan menaruh perempuan, tapi menaruh perempuan-perempuan yang memang paham tentang keterbukaan gender. Gitu, Asya. Wah, langsung mind blowing. Memang benar sih Samara, kalau Asya perhatikan juga, memang Kementerian Perempuan ini terdengarnya seperti agak pasif ya. Tidak ada bentrokan, misalnya kayak keluaran-keluaran atau program-program yang benar-benar mewadahi masalah perempuan itu sendiri gitu. Banyak sekali perempuan-perempuan di Indonesia yang memiliki masalah tapi enggan untuk melapor, dan itu sudah menunjukkan betapa bahwa sistem ini masih belum adequate gitu untuk menampung masalah-masalah perempuan yang ada. Dan memang benar bahwa perempuan tuh tidak berhenti hanya sebagai representasi saja, tapi harus ada yang diperjuangkan dan juga memang harus ada niatnya nih untuk di situ. Jadi tidak hanya sekedar mengesahkan, tapi juga ada enforcement dan juga action yang nyata.
Wah, terima kasih banyak Sis Samara. Karena kita sudah di jam 8.13, kami langsung masuk ke Q&A session. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dipilih oleh panitia. Saya akan bacakan. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Repelita. Sis Samara dan Sis Elva, akses informasi yang tidak sama akibat sebaran wilayah tempat tinggal dan ketimpangan infrastruktur juga menjadi kendala tersendiri bagi perempuan yang umumnya memiliki jejaring lebih terbatas dibandingkan laki-laki dalam terjun dalam politik. Bagaimana PSI dalam menyikapi hal ini? Mungkin kita bisa mulai dari Sis Elva dulu ya. Silakan Sis Elva. Iya, siapa tadi Sis? Dari Repelita. Sis Repelita, iya. Ya. Halo Sis Repelita, salam kenal ya Sis. Iya, iya betul. Saya juga sepakat dengan hal tersebut bahwa memang perempuan-perempuan ini ya akhirnya kebanyakan diletakkan di urusan-urusan domestik gitu. Sehingga dia punya kemampuan, dia punya potensi, itu jadi nggak kelihatan gitu. Seperti yang tadi si Samara bilang, tidak ada yang salah sebetulnya ketika perempuan memilih jadi ibu rumah tangga. Tapi ketika tidak ada keberdayaan ekonomi gitu, ada kekerasan finansial gitu di situ gitu, bahwa si perempuan ini nggak punya akses untuk dia bergerak lebih jauh, main lebih jauh gitu istilahnya ya. Itu nggak punya akses itu gitu. Makanya kemudian kalau yang PSI DKI, maksudnya yang PSI DKI lakukan itu, yang akan kita lakukan ya platform itu tadi Sis. Artinya ketika misalnya akses seorang perempuan itu harus dimudahkan, jangan dipersulit gitu, sehingga dia nih misalnya gini, trotoar untuk jalan gitu. Itu kan yang paling banyak menggunakan trotoar itu siapa sih? Kan perempuan. Karena laki-laki biasanya naik motor gitu. Perempuan kan jarang yang bisa berkendara ya, kendara motor, mobil gitu. Ya tidak banyak gitu, dan masih banyak pengguna jalan yang merupakan perempuan gitu. Nah, bagaimana kemudian trotoar ini dibikin nyaman untuk perempuan gitu. Nah, itu yang kami akan lakukan pada platform kami Sis. Dan kami juga mengundang para stakeholder yang berhubungan, seperti misalnya juga termasuk dinas PU-nya gitu. Kita juga minta masukan gitu dari mereka, bagaimana kemudian kita nih mau bikin platform tuh nggak platform yang sehari 2 hari habis gitu hangus gitu. Ini kita mau perjuangkan sampai nih platform jadi gitu, sampai ini tuh diimplementasikan, istilahnya kalau bahasa politis di parlemen, jadi nih barang nih gitu, sampai jadi nih barang nih, kita mau mewujudkan itu gitu. Dan itu yang kami lakukan. Terus kemudian ya advokasi. Kemarin tuh kita ada diskusi dengan, aku lupa, Koalisi Perempuan Indonesia kalau nggak salah. Nah, mereka tuh bercerita, jadi bahkan KTP, maksudnya mereka tuh tidak punya hak sebagai warga negara gitu. KTP aja tuh mereka nggak punya gitu, karena si teman perempuan kita ini, orang-orang menganggapnya pekerjaan dia tuh adalah seorang pekerja seks, jadi nggak usah lah dikasih nggak usah dikasih KTP, nggak usah diurusin bikin KTP gitu. Padahal dia juga sudah data dan lain-lain tuh dia sudah cukup gitu loh, sudah memenuhi syarat gitu untuk seseorang tuh punya kartu pengenal gitu, pengenal sebagai warga negara, punya hak. Kan kalau orang punya KTP kan jadi punya hak ya untuk mendaftarkan BPJS misalnya gitu. Ini kan hak mereka akhirnya terenggut kalau akses untuk mempunyai kartu identitas saja mereka dibatasi gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang juga tadi si Samara bilang, banyak PSI advokasi juga gitu. Karena hal-hal tersebut bisa jadi nggak populis gitu. Nggak orang tuh kayak, apaan sih lu bantu kasar ya, pekerja seks dapat KTP gitu. Itu nggak populis sama sekali gitu. Jadi memang perjuangannya juga bukan perjuangan sehari 2 hari gitu. Ini perjuangan panjang sekali dan butuh lebih banyak lagi orang gitu untuk mewujudkan ini, kerja-kerja komunal, kerja-kerja kolektif tadi yang seperti Sis Asya bilang gitu. Makanya bukan hanya kemudian PSI yang bisa gitu, tapi kita juga Sis Repelita juga bisa bertindak itu
dalam posisi sis Repelita sekarang, seperti itu memberikan akses yang lebih mudah bagi teman-teman perempuan di sekeliling sis Repelita. Seperti itu kalau jawabanku, sis Asya. Oke, berarti kalau untuk di DPW sendiri kita sebagai jembatan nih Sis Alfa ya, jadi memberikan jembatan kepada perempuan-perempuan yang memang tidak memiliki akses yang lebih terhadap infrastruktur ataupun bagian-bagian yang memang belum bisa diakses. Jadi PSI semaksimal mungkin di sini memberikan jembatan dan juga memberikan advokasi dan juga edukasi kepada perempuan-perempuan yang ditujukan. Nah, untuk Sis Samara sendiri, bagaimana Sis terhadap pertanyaan dari Sis Repelita? Jadi ketimpangan infrastruktur yang ada antara perempuan dan laki-laki yang terjun ke politik, apa sih yang bisa PSI offer? Nih, seperti itu. Silakan Sis Samara. Ya, itu saya setuju banget sih. Misalnya sebagai contoh nih ya, di pabrik atau misalnya kemudian di perusahaan-perusahaan gitu. Tentu kan kita harus mengakui ya bahwa ada kebutuhan-kebutuhan biologis dan juga sosiologis bahkan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki nggak menyusui itu misalnya. Dan biasanya juga laki-laki punya istri yang ada di rumah mengurus anak misalnya masih bayi. Tapi kan itu kan beda dengan perempuan. Perempuan kalau dia mau bekerja setelah dia melahirkan, dia juga harus memikirkan bagaimana menyusui anaknya dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu kita coba harus cek berapa banyak sih misalnya kantor pemerintah di Jakarta setahu saya waktu itu udah lumayan nih, udah ada beberapa saya lihat. Tapi juga perusahaan-perusahaan yang menyediakan ruang laktasi bagi istri gitu, bagi ibu gitu. Terus yang kedua juga berapa banyak misalnya nih pabrik-pabrik dan lain sebagainya juga yang misalnya tidak memberikan keleluasaan gitu misalnya kepada perempuan dan lain sebagainya gitu ketika memang dia membutuhkan cuti misalnya untuk mengurus anak karena kan beda kan ketika kita itu baru masih punya anak bayi dan lain sebagainya baru melahirkan itu kan harus ada fleksibilitas yang diberikan kepada perempuan gitu. Nah ini hal-hal yang memang nggak mudah gitu dan memang membutuhkan dorongan juga dari kita gitu dan PSI tentunya akan dengan senang hati mendorong. Dulu waktu tahun 2019 sebenarnya masih juga jadi platform PSI dan ini platform yang kita bangun kita dukung berbagai macam kebijakan-kebijakan perempuan seperti menyediakan childcare gitu ya tempat penitipan anak di berbagai daerah-daerah gitu. Jadi pemerintah harus kalau perusahaan tidak mau ya pemerintah dong harus mengambil alih gitu peran itu dengan menyediakan childcare di daerah-daerah yang memang utamanya industrial kompleks gitu. Yang kedua juga menyiapkan ruang laktasi. Terus kemudian juga yang nggak kalah penting yang kita harus tahu untuk menambah akses perempuan itu sendiri ya kita juga harus memberikan edukasi-edukasi gitu baik itu workshop balai latihan kerja. Pemerintah ini kan banyak sekali punya organ-organ daerah yang tidak dimaksimalkan sama sekali. Ya sebenarnya harusnya bisa kita maksimalkan gitu supaya mereka juga bisa berdaya secara ekonomi gitu. Diajarkan dari hal yang kecil aja gitu. Banyak ibu-ibu di kampung yang saya dulu temuin ya waktu di Jakarta, yang mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang punya talenta loh. Pernah di Tenteng Agung saya nemuin mereka tuh bikin batik dan jago ngebatik. Tapi ya gimana mereka harus bantu dipasarkan dong karena kalau nggak mereka nggak bisa menghasilkan uang yang cukup gitu. Ada yang jago misalnya bikin usaha ini itu gitu. Tapi ya usahanya akhirnya terbatas hanya di sekitar kampung itu saja. Kenapa? Karena tidak ada upaya edukasi dan kita ini harus berhenti pada asumsi bahwa setiap orang itu melek media sosial ya, itu bias banget. Kenyataannya ibu-ibu di Jakarta itu nggak melek juga dengan media sosial, banyak yang dari mereka nggak ngerti cara pakai Tokopedia atau Shopee dan lain sebagainya. Nah menurut saya ya kita harus membantu meningkatkan akses informasi itu kepada mereka gitu. Baik juga pemerintah dan sebagainya dan kita sendiri juga partai politik punya peran gitu. Saya yakin kita kedepannya juga bisa melakukan banyak hal gitu untuk melakukan edukasi-edukasi semacam itu. Dan PSI sendiri kita punya program sekarang dan berbagai alat kita juga punya program WiFi gratis gitu di zaman COVID ini yang sebenarnya bukan hanya bisa dimanfaatkan untuk sekolah online, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk ya, usaha online dan lain sebagainya, terutama bagi ibu-ibu yang kita pengen banget berdayakan ekonominya. Gitu sis. Gitu. Jadi sebenarnya tidak jauh beda ya sis dari jawaban dari Safa tadi bahwa memang PS sendiri memberikan jembatan yang sangat gampang diakses yaitu seperti edukasi dan juga banyak program-program juga dari ALEK PSI dan juga dari PSI sendiri seperti WiFi gratis. Jadi setidaknya ketimpangan yang ada itu akan sedikit berkurang dan juga PSI juga akan selalu mendorong pemerintah untuk memberikan hak-hak yang dibutuhkan oleh perempuan itu sendiri. Jadi semuanya akan lebih inklusif seperti itu. Apakah menjawab pertanyaannya, Sis Repelita? Sedikit ya, Sis Asya. Oh, silakan Sis Alfa. Ya, aku tadi jadi keingetan satu hal ketika tadi Sis Samara bicara betul penyediaan ruang laktasi gitu. Dan aku tuh kayak ngerasain apa ya? Mungkin di platform yang sedang kita susun itu platform perubahan itu juga aku masukin sebenarnya kayak
aku dan teman-teman yang tim penyusun ya itu masukin juga kayak ketersediaan pembalut di setiap ini fasilitas umum gitu. Jadi kan tiba-tiba kalau perempuan tiba-tiba dapat kan dia juga bingung gitu. Jadi tinggal ke fasilitas umum gitu. Ada dia dekat misalnya di stasiun, ada disediakan di situ. Betul tadi kata si Samara, kalau kita udah nggak bisa dorong, harusnya pemerintah yang ambil itu gitu. Terus kemudian aku juga membayangkan bagaimana kemudian kita nih sosialisasi, ada kan dari Sismili tadi udah bilang, ada dinas sebetulnya P2 TP2A. Itu terkait kekerasan anak dan perempuan gitu ya. Itu bagaimana kemudian orang bisa tahu kalau itu tidak disosialisasikan secara masif gitu. Ya, aku kebayang aja di setiap fasilitas umum itu kita tempelin aja selebaran teman-teman perempuan mengalami kekerasan lapor ke sini gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin itu secara psikologis juga bisa pada pelaku kekerasan ya. Aduh, gue kemarin mukul istri gue, nanti dia lapor nggak ya gitu loh. Mungkin bisa distimulus dari hal-hal seperti itu. Gitu. Betul, sebenarnya Sis Elva setuju sekali karena kalau kita melihat di Jakarta, apalagi sekarang sudah mulai transportasi umum mulai populer seperti MRT dan lain-lain. Jadi banyak sekali pertumbuhan warga Jakarta juga yang memang menggunakan transportasi umum. Dan di tata ruangnya sendiri di Jakarta sendiri fasilitasnya itu masih belum woman friendly. Nah, ini adalah satu hal yang emang harus diperjuangkan oleh pemerintah dan PSI juga akan selalu dorong agar ketimpangan-ketimpangan seperti ini akan terus teratasi. Terima kasih tambahannya Sis Alfa dan juga Sis Samar tadi. Langsung aja kita ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Mita Aprilia. Selamat malam semuanya, tim PSI dan narasumber yang luar biasa. Perkenalkan, saya Mita Aprilia dari komunitas PMI Speak Up di Hong Kong. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada juga PSI yang cepat tanggap untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang terdampak musibah kebanjiran. Jaya selalu PSI. Amin. Saya mau bertanya beberapa pertanyaan kepada narasumber. Yang pertama, bagaimana sih cara mengontrol mental ketika mendapatkan serangan dari orang-orang yang menyerang kita secara personal dalam dunia politik? Wah, itu yang pertama. Dan yang kedua, banyak sekali kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan yang terjadi di Indonesia dan tidak sedikit yang kasusnya tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian. Bagaimana PSI menyikapi ini? Dan apakah PSI bisa memberikan bantuan dan ruang untuk para korban? Terima kasih. Mungkin kita bisa mulai jawabannya dari si Samara dulu ya. Nah, silakan si Samara. Ya, terima kasih Mita untuk pertanyaannya. Tentu itu bagus sekali pertanyaannya karena memang lagi-lagi memang betul polisi kita cenderung tidak acuh gitu ya terkait masalah-masalah kekerasan seksual dan pelecehan seksual, dan itu kenapa sebenarnya kita membutuhkan RUPKS karena memang landasan hukumnya juga tidak begitu kuat gitu. Jadi kalau yang diatur dalam undang-undang yang sekarang kita miliki itu pelecehan seksual itu pemerkosaan, pencabulan yang definisinya tuh kaku juga gitu loh. Jadi kalau misalnya ada seorang perempuan yang misalnya dilecehkan secara terus-menerus dalam ranah digital, atau ada seorang perempuan yang juga misalnya dilecehkan dengan cara-cara lain gitu ya, yang tidak sesuai dengan undang-undang KUHP sekarang itu, maka polisi sebenarnya tidak memiliki landasan hukum yang jelas untuk memproses gitu. Itu kenapa kita di PSI juga ada upaya sih untuk kita mengadvokasi ya, seperti tadi saya cerita itu advokasi perempuan-perempuan itu gitu ya. Ada Sis Imelda juga tadi saya lihat di sini yang juga biasa advokasi mewakili PSI untuk melakukan advokasi terhadap perempuan-perempuan tersebut gitu. Tentu kita bantu, biasanya kita dampingi secara hukum, tapi yang nggak kalah penting ketika kita bicara korban kekerasan seksual itu juga adalah memulihkan mereka gitu, mendampingi mereka dari kejadian yang buat mereka itu traumatis gitu. Karena kalau kita kenal dengan penyintas kekerasan seksual, itu mereka selalu cerita gitu, masa-masa di mana itu sulit sekali gitu, melewati masa-masa traumatis dan masa-masa yang berat gitu, karena mereka jadi cenderung menyalahkan diri mereka gitu kalau misalnya ada kejadian seperti itu yang sebenarnya nggak kalah penting dibanding hanya sekedar melapor. Itu sebenarnya kenapa juga kita mendukung RUPKS ya, karena RUPKS itu bukan hanya sekedar persoalan laporkan, tapi juga persoalan memastikan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, dan negara juga wajib melakukan rehabilitasi terhadap pelaku sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari gitu. Jadi itu mungkin yang kita lakukan ya sampai saat ini. Tentunya kita melakukan advokasi dan juga edukasi ya.
kedepannya tentunya kita harapkan kalau PSI masuk 2024, kita pengen sekali segera mengesahkan RUU PKS ini, dan juga mungkin nanti bakal ada banyak tokoh-tokoh PSI yang duduk di Komisi 3 yang juga bisa berbicara perkara ini kepada kepolisian. Karena kalau kita lihat di Komisi 3 rapat atau RDP dengan kepolisian, hampir nyaris tidak pernah ada yang mengangkat misalnya soal isu kekerasan seksual, berapa banyak kasus yang sudah dibahas, berapa banyak kepolisian menangani kasus tersebut, itu jarang sekali gitu. Ini contoh betapa betapa eksklusifnya DPR kita hari ini gitu. Jadi kalau kita mau memperjuangkan isu perempuan itu nggak cukup perempuan duduk atau orang-orang yang memiliki pandangan keterbukaan gender itu duduk di satu komisi yang ngurusin perempuan, tapi dia juga harus duduk di komisi-komisi lain karena isu perempuan ini ya lintas sektor gitu. Jadi mungkin itu Sismita, semoga menjawab. Untuk yang pertanyaan pertama, Sis Samara tadi masih belum sempat, yaitu mungkin saya ulangi lagi ya. Oh, yang pertama adalah, mental ya? Iya betul. Ya. Ya silakan. Bagaimana cara mengontrol mental ketika mendapatkan serangan dari orang-orang yang menyerang kita secara personal dan politik? Sebenarnya ini susah dijawab karena pastinya setiap orang memiliki perasaan yang berbeda-beda yang nggak sama. Kalau orang kayak saya diserang seperti itu sih udah bodo amat gitu. Saya itu normal, bagi saya itu makanan sehari-hari. Sehingga kalau saya baca kayak begitu, saya nggak punya perasaan sekali, saya nggak punya perasaan sedih, nggak punya perasaan senang, buat saya bodo amat gitu. Tapi nggak semua orang seperti saya, itu yang harus kita ketahui gitu. Jadi saya tuh dulu merasa bersalah juga, suka kadang-kadang ngasih tau, ada yang kayak gitu, nggak usah dipikirin bro dan sis. Tapi seiring dengan waktu saya kemudian berpikir, nggak semua orang tuh nggak bisa, nggak usah dipikirin, dan nggak semua orang tuh saya gitu. Sehingga nggak pantas kalau saya mencoba mengeneralisasi hal tersebut, apalagi menormalisasi perilaku seperti itu sebagai konsekuensi berpolitik gitu. Jadi yang tentu ya kita bisa lakukan yang paling, tapi kita nggak bisa mengontrol orang, itu masalahnya. Ini demokrasi, kita nggak bisa mengontrol orang, dan nggak mungkin juga kita mengelaporin seluruh umat manusia yang ada di Instagram, di Twitter, kan nggak mungkin. Makanya itu tadi kembali lagi kepada pentingnya support system. Ketika kita mendapati serangan seperti itu, dan kita merasa down, dan kita merasa kayak, oh kayaknya semua orang tuh benci sama saya, itu pentingnya support system dalam partai politik utamanya, supaya ketika ada seperti itu, kalian bisa pergi ke support system kalian dan dikuatkan gitu. Karena ya memang yang paling penting adalah dikuatkan kan dalam situasi seperti itu, dan itu hanya bisa dilakukan dengan support system gitu. Nggak mungkin kita mau nyuruh kader kita kayak udah bodo amat lah, kalian yang semangat aja gitu. Dan tentunya di PSI sendiri ya, dulu saya pernah diserang abis-abisan gitu ya, sampai serangannya tuh gila banget, sampai ada salah satu kader Partai Demokrat yang mau bilang sama saya dia mau nampar saya gitu secara langsung gitu kalau ketemu sama saya gitu. Itu udah serangannya udah kasar, melecehkan gitu ya, dan dia laki-laki gitu kader tersebut. Nah itu yang membeda. Kalau di partai politik lain mungkin bisa jadi ya nggak yakin saya bakal ada pembelaan jelas, tapi di PSI semuanya membela, semuanya keluar, semuanya nge-tweet mendukung saya dan lain sebagainya. Dan itu yang kita lakukan bukan hanya kepada orang seperti saya, pada siapapun kader kita yang perempuan. Kalau mereka dilecehkan seperti itu, atau siapapun perempuan yang bahkan bukan kader kita dilecehkan seperti itu, dan mereka membutuhkan bantuan kita untuk dikuatkan, untuk kita dukung, kita pasti all out membantu. Karena kita tahu dalam politik ini nggak bisa hanya satu orang berjuang gitu, nggak bisa kayak mau jadi superhero terus bisa melawan semua kekuatan, nggak bisa. Politik itu harus sama-sama, dan itu juga yang akan dilakukan pada perempuan-perempuan yang ada di dalam partai kita. Kita akan bantu mereka, kita akan support dia untuk sama-sama melawan berbagai serangan itu, supaya mental dia kuat. Terbukti kembali bahwa PSI memberikan support system yang sangat suportif kepada kader-kadernya maupun bagian dari seluruh bagian PSI. Dan untuk masalah pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana tentang coalition, pentingnya kita mengesahkan RUU PKS karena di situ adalah kuncinya para perempuan dan seluruh masyarakat Indonesia juga memiliki perlindungan. Jadi teman-teman kita harus mensupport sahkan RUU PKS itu sih. Kalau selanjutnya dari Sis Elva, bagaimana Sis Elva atas tanggapannya terhadap pertanyaan dari Sis Mita Aprilia? Silahkan Sis Elva. Iya, halo Sis Mita, salam kenal, terima kasih pertanyaannya. Iya, kalau kan permasalahannya pelecehan seksual ini juga rasanya semua perempuan, bukan hanya di sektor politik ya, tapi juga di sektor swasta gitu, itu juga mengalami gitu. Nah, aku juga sebenarnya sampai pada tahap gini, aku tuh jujur pernah ada di posisi itu gitu, dan itu nggak enak banget gitu, jadi di posisi korban gitu. Jadi kalau aku bisa cerita sedikit, ini juga belum ya sebenarnya aku udah mulai bisa cerita ya, karena kayak tadinya tuh betul tadi kata si Samara, bahkan menyalahkan diri sendiri gitu.
Jadi waktu itu aku di stasiun waktu itu. Terus lagi pakai jaket PSI. Nah, waktu itu lagi zaman verifikasi dong. Jadi emang harus baik-baik sama orang supaya mau gabung di PSI gitu. Nah, terus tiba-tiba ada yang merapat. Nah, terus dia sebutkan karena di jaket PSI kan ada tulisan PSI gitu kan. Kayak dia bilang PSI gitu. Terus aku balas dengan iya Pak gitu kan segala macam. Lama-lama itu dia mepet-mepet terus dia bersiul. Dia kayak sweet gitulah. Itu aku diem, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak kaget. Tadi gue diapain ya gitu. Kok itu orang tadi kayak gitu sih gitu. Terus kayak diem terus kayak aduh anjir gue harusnya tadi tuh ngelawan gitu. Dan itu benar-benar ketika kita jadi korban dan mengalami itu nggak bisa ngapa-ngapain sih Syah. Jujur aja gitu. Makanya kemudian penting ini berkaitan dengan jawaban yang kedua ya. Misalnya kayak polisi deh, itu harus tahu perspektif korban gitu. Nggak bisa mereka bodoh amat atau malah yang aku dengar ya dari teman-teman yang LBH gitu mengadvokasi teman-teman, malah ditanya kalau kayak gitu ya lu juga seneng kan digituin gitu. Itu sangat tidak perspektif korban banget gitu cara pandangnya gitu. Nah, ini juga kemudian yang aku mau sampaikan kepada teman-teman perempuan, kalau dalam kondisi seperti itu tidak bisa melawan, nggak apa-apa, itu nggak salah gitu. Karena berat memang. Kalau tiba-tiba kita mengalami itu berat gitu. Kalau kita belum bisa melawan pada waktu itu, nggak apa-apa, itu nggak salah gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu harus diyakinkan bahwa bukan kita yang salah, tapi pelaku yang salah. Bukan kita yang salah, pelaku yang salah, dia yang salah, dia yang nggak sopan, dia yang kurang ajar, dia yang nggak ada akhlak gitu bahasanya. Bukan kita yang salah tidak bisa membela diri, bukan. Jadi dia yang salah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kemudian yang terkait sama polisi tadi lagi ya. Aku tuh berpikir dinas P2TP2A yang ada di DKI gitu. Sebetulnya bisa jadi dia sudah menjalankan peran. Artinya ketika ada korban datang mengadu, kan tupoksinya mungkin hanya menerima aduan, terus kemudian mereka juga punya fasilitas rumah aman gitu misalnya. Tupoksinya sudah dia jalankan gitu. Tapi kan bahwa misalnya ada visum, itu kan harus ke puskesmas. Nah, apakah bisa dipastikan itu orang puskesmas itu juga punya perspektif korban gitu? Terus kemudian harus lapor ke polisi kalau misalnya mau ditindaklanjut. Wah, ini gue mau pelakunya dihukum. Udah oke nih dari P2TP2A, oke yakin ya kita maju ya. Kan nggak bisa dipengaruhi gitu juga sebetulnya korban. Ketika korban merasa terintimidasi, nggak ada yang bisa mempengaruhi dia gitu. Karena kondisi mentalnya itu sangat tergantung pada keputusan-keputusan yang diambil oleh korban. Ketika sampai di polisi sama bikin BAP-nya begitu, ditanya, ya lu juga suka kan digituin? Ya emang lu salah apa sih sampai dipukulin gitu? Wah itu udah kacau. Jadi artinya ada bukan hanya pemahaman terkait perspektif korban dan pemahaman tentang gender itu nggak cuma cukup ada di yang ngurusin gitu, misalnya P2TP2A khusus kekerasan anak nggak cukup karena cantelannya banyak, ke puskesmas, ke psikolog, ke rumah aman, bahkan ada berita di rumah aman korban pelecehan seksual diperkosa, itu kan banyak yang nggak beres, benerinnya tuh jadi ruwet gitu, harus dari mana kita mulai gitu loh Syah. Gitu sih kalau dari aku gitu. Jadi memang penting kemudian bukan hanya dinas terkait gitu yang dikasih pemahaman, semua juga harus paham gitu, dan RUU PKS itu menjadi penting sekali. Wah, betul sekali Sis Alfa. Couldn't agree more dengan apa yang Sis Alfa berikan. Jadi memang edukasi itu sangat penting dan juga ya seluruh kata-kata yang Sis Alfa berikan tadi sangat setuju, dan mungkin dari PSI sendiri kita bisa terus mendorong bahwa society yang seperti itu tuh akan kita achieve in the near future. Itu ya Sis Alfa. Dan mungkin pertanyaan pertama Sis Alfa boleh dijawab yang tentang serangan mental terhadap ini, apa Asya ulangi lagi aja ya pertanyaannya? Iya, sebenarnya tadi itu udah aku jawab Syah. Jadi ya itu tadi kalau kita nggak bisa melawan, itu tadi betul kata si Samara, kita nggak bisa kontrol perilaku orang, itu di luar kuasa kita gitu. Tapi ketika kita mengalami,
Ya satu, kalau misalnya kita lemah dan merasa saat itu kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Jangan dipaksa kemudian akhirnya merasa bersalah, aduh gue nggak ngapa-ngapain tadi, harusnya gue begini gitu. Itu nggak apa, itu butuh healing, itu butuh healing. Dan pada kondisi tertentu, kalau healingnya tidak berhasil dengan diri sendiri, ke profesional nggak apa-apa. Jadi kayak ke psikolog gitu, itu nggak apa-apa banget, itu nggak salah gitu. Dan kalau misalnya dan yang kedua ya harus ditanamkan itu, bukan kita yang salah, tapi pelaku yang salah, mereka yang salah gitu, bukan kita. Betul sekali Sis Alfa. Jadi kalau hal itu terjadi pada kita, tidak perlu menyalahkan diri sendiri bahwa memang bukan kita yang salah, kita di sini adalah korban, dan juga kita seperti kata si Samara juga tadi, kita harus menghilangkan mental menyalahkan korban. Gitu, memang harus diedukasi adalah seluruh masyarakat dan juga pelaku. Jadi jangan victim centric, ya itu betul sekali. Semoga jawaban dari Sis Samara dan juga Sis Alfa menjawab ya untuk pertanyaan dari Sis Mita Aprilia. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ketiga dari Dwi Chandra. Halo Sis Alfa dan Sis Samara, berkaitan dengan perkataan bahwa perempuan nggak cuma modal cantik atau bukan sekedar penghias. Untuk Sis sendiri, apakah ada privilege khusus yang didapat selama masuk dalam politik? Lalu berkaitan dengan target minimal parlemen perempuan 30%, bagaimana tanggapan Sis Alfa dan Sis Samara? Apakah memang perlu target minimal ini? Tuh. Silahkan mungkin dari Sis Alfa dulu bisa menjawab pertanyaannya. Iya, berarti ini siapa tadi? Bro Dwi Cahyo ya? Chandra. Dari Wichandra. Oh, Wichandra. Cahyo dari mana coba? Oke, Bro, terima kasih pertanyaannya. Privilege ya. Begini, kalau aku sih pada prinsip bagaimana kemudian orang masing-masing dari kita menggunakan, memaksimalkan, mengoptimalkan potensi. Kayak lu mau lu gimana pakai tuh potensinya gitu. Misalnya ketika aku bergabung di politik ya, kenapa kemudian aku memilih PSI? Aku waktu itu merasa, karena aku juga mahasiswa politik dan tahu gitu ya, fenomena politik hari ini nggak bisa satu, itu udah pasti bawa gerbong-gerbongan tuh. Kayak pasti ditanya, lu anak siapa? Gitu, atau lu keturunannya siapa gitu. Lu punya nama belakang siapa misalnya gitu. Terus lu di bawah siapa? Itu tuh. Kalau di partai lain itu sangat kental. Ada pengkultusan tokoh gitu. Makanya kemudian aku yang merasa aku ini bukan siapa-siapa gitu. Siapalah aku gitu ya. Merasa gue gak bakal bisa berkembang tuh di partai-partai yang seperti itu. Maka kemudian pas ngeliat PSI, kok orang-orangnya baru ya gitu. Terus kemudian kok nggak ada pengkultusan satu tokoh, misalnya partai mana itu kan udah ada satu tokoh tertentu. Dia udah pasti tuh punya orang, di mana-mana udah pasti punya gitu. Dan kita susah mau mendobrak budayanya, susah karena itu udah budaya lama dan mengakar gitu. Jadilah aku merasa ya aku kan nggak ya bukan dari kalangan yang gimana-gimana, dari kalangan biasa-biasa aja gitu, masuk ke dalam perpolitikan gitu. Justru karena aku merasa aku bukan siapa-siapa, sehingga aku sangat bisa mengetahui kemampuanku ketika aku terjun langsung misalnya ke politik, ke dunia yang aku pilih. Aku tahu aku harus gimana gitu. Ya awal-awal pasti mengobservasi gitu ya. Lama-lama kan juga bisa beradaptasi, menyesuaikan gitu. Dan ya itu tadi, oh potensi gue ternyata di sini, gue bagus di sini, maka dioptimalkan potensi tersebut gitu. Jadi menurutku justru aku yang bukan siapa-siapa ini juga merupakan privilege-ku gitu loh. Jadi aku nggak punya dosa politik masa lalu misalnya, aku nggak dilihat sebagai lu kan anaknya ini masa lu kayak gitu sih. Aku punya privilege itu gitu loh. Makanya kemudian kalau bicara privilege ya kita bisa diskusi dan bisa macam-macam definisinya gitu. Kalau aku seperti itu Syah. Terus kemudian yang 30% perempuan, Bro dan Sis, dikasih minimal 30% aja itu sulit. Gimana enggak? Itu aja udah sulit gitu. Sulit untuk kemudian mendapatkan perempuan-perempuan dengan potensi yang baik gitu ya untuk masuk ke dalam dunia politik. 30% kepada udah dibatasin 30% itu sulit.
Gimana kalau misalnya nggak ada? Gimana kalau misalnya nggak ada ambang minimal itu, nggak ada yang mau masuk kayaknya. Gitu Syah kalau dari aku. Terima kasih dari Sis Alfa. Untuk Sis Alfa sendiri, privilege yang Sis Alfa miliki adalah karena Sis Alfa bukan siapa-siapa, maksudnya tidak memiliki background keluarga dinasti politik seperti itu ya Sis Alfa. Jadi Sis Alfa bisa memaju, membawa value Sis Alfa sendiri, dan bisa berkiprah nanti lebih luas di politik Indonesia. Itu sih kalau dari Sis Alfa. Dan untuk 30%, 30%-nya susah ya Sis ya. Apalagi nggak ada sama sekali. Jadi kita harus memaksimalkan dulu 30% ini, dan nanti mungkin kita bisa menaikkan menjadi 40 atau 50, tapi jangan sampai jadi 0% ya Sis. Nah itu sih kalau dari Sis Alfa. Semoga menjawab. Langsung saja kita ke Sis Samara. Bagaimana kalau menurut Sis Samara terhadap pertanyaan dari Bro Dwi Chandra? Silahkan Sis Samara. Iya, kalau dari segi privilege sendiri, sebenarnya privilege saya yang paling utama adalah karena saya di PSI. Itu benar-benar privilege buat saya. Kenapa itu privilege? Karena banyak orang yang berada di partai politik lain nggak akan punya privilege didukung seperti saya gitu di PSI gitu. Saya suka membayangkan gitu kalau saya ini sekarang nggak ada di PSI dan berada di partai lain, mungkin nggak akan ada orang Indonesia yang tahu siapa itu Samara gitu. Jadi itu intinya saya mau katakan bahwa saya itu menjadi seperti sekarang itu tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh PSI. Baik itu dari segi dukungan moral yang menurut saya penting banget, dan juga bantuan-bantuan yang lainnya lebih kepada memberikan saya kesempatan untuk bisa nyalek misalnya di daerah yang menurut saya cocok, memberikan saya kesempatan untuk kemudian bisa menjadi politisi, mewakili PSI dan lain sebagainya. Itu semua adalah kesempatan yang diberikan oleh PSI. Itu adalah privilege yang luar biasa menurut saya, yang tidak akan terjadi kalau di partai politik lain, itu saya yakin banget. Terus yang kedua apa ya pertanyaannya? Kuota 30% sih Samara, apakah ya? Ya, soal 30%, menurut saya memang tetap perlu 30%. Saya setuju sekali dengan apapun yang tadi dikatakan Sis Alfa ya, bahwa udah 30% aja tidak pernah sampai 30% gitu. Kita harus ketahui bahwa sekarang kita punya 30% kuota. Dan sekarang kalau nggak salah itu sekitar 20% apa yang 17% yang terbaru. Saya agak lupa juga datanya. Pokoknya intinya tidak sampai 30% lah. Biasanya itu kisarannya tuh di 17% gitu ya, atau 20%, nanti balik lagi 17% dan sebagainya. Dan bukan hanya itu, dari 17% atau 20% itulah yang terpilih kemudian masuk ke dalam DPR, kita harus lihat siapa mereka. Rata-rata mereka itu adalah orang-orang yang memang bagian dari dinasti, tapi yang lebih parah lagi, biasanya istri dari anggota-anggota DPR yang sudah pensiun. Udah nggak pengen jadi anggota DPR, atau anggota DPR udah mau pensiun, terus habis itu istrinya nyalon, atau anaknya nyalon, atau tidak seperti itu, anggota DPR jadi anggota DPR, terus istrinya juga ikut jadi anggota DPR gitu. Jadi sama-sama sekeluarga, anak, istri, suami, istri, anak, anggota dewan semuanya, rame-rame gitu. Luar biasa kan, ini cuma ada di Indonesia saya kira. Tapi itu yang terjadi. Apa yang bisa kita dari sini? Yang kita bisa dari sini adalah ini bukan perempuan-perempuan yang memang punya keinginan begitu luar biasa untuk memberikan kontribusi, tapi perempuan-perempuan yang memang sudah diatur oleh oligarki politik untuk duduk di dalam sana gitu. Jadi ini jadi semacam kepanjangan tangan dari oligarki, bukan sebagai upaya untuk kemudian menaruh perempuan-perempuan terbaik di dalam DPR sana gitu. Nah, kenapa seperti ini? Karena kuota 30% perempuan itu tidak dibarengi dengan upaya untuk mendidik perempuan tadi itu, Sis Asya. Kita lihat ya, kalau kemarin kita di PSI kemarin kita coba bantu bangun support system, tapi nggak kalah penting juga kita itu kan buat seleksi caleg di PSI. Jadi kita tahu nih mana aja nih perempuan-perempuan yang memang betul-betul mau memperjuangkan isu-isu yang luar biasa di dalam DPR dan DPRD gitu. Semuanya itu diseleksi gitu. Jadi itu nggak asal comot sana sini gitu. Ketika kita tuh mencalonkan orang gitu. Itu penting sekali. Nah, sekarang kalau kita lihat dari 30% kota perempuan itu banyak sekali dari partai-partai politik yang itu tuh biar cepat aja nih, yang penting wah ada peraturan 30%. Jadi ngelihatnya itu bukan ada peraturan 30% kita mendidik perempuan, ada peraturan 30%, oh kita comot aja nih siapa, ada sepupu kamu nggak? Ada istri kamu nggak? Anak kayak saudara kayak sepupu jauh semua segala macam dimasukin di dalam kota itu, ntar dikasih nomor urut yang buruk gitu, yang jelek, nomor urut 10, atau bukan cuma sekedar nomor urut, ditaruh di daerah-daerah yang dia nggak paham sama sekali, misalnya orang Jakarta, taunya Jakarta, hidup di Jakarta, umur bentar ditaruh di ujung Sulawesi Barat, atau di Kalsel sana, yang dia nggak ngerti sama sekali, yang mungkin nggak pernah datang bahkan ke dapilnya sekalipun, tapi yang penting sudah memenuhi syarat KPU. Itu yang terjadi gitu. Jadi tentunya masih PR ya. Tentu kita masih butuh 30% itu, jadi jangan sampai ada yang memikirkan bahwa ini kita harus evaluasi, mungkin nggak bagus, kita ilangin aja. Itu saya setuju banget tadi dengan apa yang katakan Sis Alfa gitu. Udah ada 30% aja masih kayak begini, apalagi nggak ada gitu.
Yang kita harus lakukan adalah kita berupaya menuju perbaikan itu gitu. Ya, mungkin nanti ke depannya kita juga bisa dorong misalnya KPU kah, atau misalnya sebenarnya lebih tepatnya ya kita harusnya sebagai masyarakat ya melihat gitu sebenarnya siapa sih kader-kader perempuan yang dicalonkan oleh partai politik. Kita harus dorong gitu, kita harus melek terhadap kader-kader itu supaya apa? Supaya partai politik itu sadar bahwa wah penting nih kita mengedukasi gitu, jangan sampai kita justru kalah banyak gitu karena itu. Gitu sih sis. Jadi tentu kita masih punya banyak PR, tapi ya 30% itu harus tetap kita pertahankan sembari kita memperbaiki. Dan saya kira ini pentingnya kita di PSI. Kita meskipun partai kecil, mungkin belum besar gitu ya, tapi percaya atau enggak, dengan apa yang kita lakukan di partai ini, di PSI ini, kita akan mencoba, kita akan membangun standar baru tentang bagaimana sih partai politik itu harusnya, bagaimana sih partai politik itu harusnya bertindak pada perempuan, bagaimana partai politik itu mendukung kader-kader perempuan nih. Gitu. Kalau PSI ini berhasil dan disukai publik, saya yakin partai-partai politik lain juga akan membangun standar yang sama kok, akan mengikut standar kita. Sama seperti DPR DKI Jakarta contohnya. Dulu PSI yang pertama kali buka layanan aduan ya sebelum COVID. Terus tiba-tiba begitu PSI buka, semua publik merasa luar biasa banget nih, akhirnya ada kader yang ada wakil rakyat yang bisa kita temuin setiap hari kalau ada masalah. Tiba-tiba seluruh partai politik mendadak jadi ikutan buka pengaduan DPRD. Kan bagus itu tandanya. Itu menunjukkan bahwa PSI menjadi standar dan yang lainnya mau tidak mau kalau ingin disukai publik harus mengikuti standar PSI. Itu yang akan kita lakukan nantinya ke depan. Siap. Terima kasih si Samara. Dan memang kalau berbicara tentang si Samara tadi sempat menjelaskan bahwa privilege yang si Samara miliki di politik adalah PSI. Saya cukup setuju gitu, karena saya sendiri hanya mahasiswa semester 8, punya passion di politik, tapi saya tidak punya keluarga yang di politik juga. Saya harus kemana mengawal ini? Dan PS sendiri memberi wadah, as simple as memberikan wadah magang, memberikan wadah kita untuk belajar, terjun langsung bersama yang ada di partai politik dan juga pada alek-alek di DPR di Jakarta. Jadi memang sangat setuju apa yang dikatakan oleh si Samara dan juga si Elva tadi tentang 30%. Kita harus memaksimalkan 30% itu sendiri. Jadi jangan hanya memenuhi kuota, tapi memang menjalankan tugas dengan secara sungguh-sungguh dan memperjuangkan hak-hak wanita. Itu sih. Sekali lagi, terima kasih terhadap Sis Samara dan juga Sis Elva yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk mengisi PSI Info Session PSI Jakarta yang bertemakan perempuan sebagai penggerak PSI. Nah, sebelum kita tutup, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika dari Asya sendiri sebagai moderator ada salah kata maupun perbuatan. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama. Jadi, bro dan sis semuanya, boleh di-on-kan kameranya sekarang, dan mungkin akan saya berikan ke si Septi untuk sebagai MTDD, sebagai foto untuk teman-teman semuanya. Silakan. Yang belum di-on-kan, silakan di-on cam. Oke, slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kita masih ada slide yang kedua. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Thank you. Terima kasih Septi. Sekali lagi terima kasih juga kepada Bapak Ibu, Bro dan Sis semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Info Session ke-8 yang bertemakan PSI sebagai perempuan sebagai penggerak PSI. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, dan sampai berjumpa di Info Session selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sis Asya, Sis Elva. Terima kasih semuanya, Bro. Terima kasih. Terima kasih, Sis Elva. Terima kasih, Sis Samara. Makasih Sis Elva, makasih Sis Samara, Sis Elva, semuanya keren. Offense. Thank you. Baru masuk udah tinggalin. Time ya, Bro Parianto. Iya, terima kasih PSI yang telah membantu memulangkan warga Jawa Barat. Terima kasih Kak Restu yang di Hong Kong. Terima kasih.